Di request aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat keimanan, serta nikmat keringanan langkah bagi kita semua, Bapak Ibu alumni UNY maupun para peserta S2 S3 UNY yang hari ini bisa bergabung di Zoom meeting untuk silaturahmi, Bapak Ibu ya. Tak lupa pula kita ucapkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, izin saya Pamula Trisna Silvi di sini sebagai moderator ya Bapak Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu untuk berdiskusi, berbincang, berbagi informasi serta silaturahmi ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa kenalan dulu. Nah, agenda pada malam hari ini Bapak Ibu kita buka dulu agar bermanfaat, berkah dan apa ya? Kita bisa mempererat silaturahmi gitu pada malam hari ini. Kita buka dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan dengan membaca Yaumul Hitab, membaca surat Al-Fatihah, pertemuan malam ini diberkahi dan kita semua mendapatkan manfaat dengan bersilaturahmi. Tentu insya Allah rezeki kita akan bertambah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita to the point aja ya Bapak Ibu untuk perkenalan dulu. Nanti kita perkenalan dulu, setelah itu ada paparan dari Mas Hendra bagaimana kelanjutan tentang studi S2 dan S3. Seperti yang kita tahu, kemarin Mas Hendra sudah mengirimkan informasi di grup S2 S3 bahwa dari DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan ke UNY dengan tema yaitu pemerataan pendidikan di Riau. Nah, mudah-mudahan di sini nanti kita ada angin segar gitu, ada kabar baik dari Mas Hendra sehingga kita semuanya bisa melanjutkan studi tanpa halangan, hambatan, rintangan dan kita dipermudah gitu untuk kebaikan ya Bapak Ibu karena belajar adalah kebaikan sepanjang masa. Baik Bapak Ibu izin selamat bergabung bagi yang bergabung ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi insya Allah ini nanti kita kenalan satu-satu ya Bapak Ibu ya. Untuk pertama mungkin saya perkenalkan dulu Ketua DPP IKUNY yang baru saja dilantik. Saya lupa bulan apa kemarin pelantikan ya Mas Indra? Tahun November. kemarin. November ya? November ya, November Pak, 2 bulan yang lalu. Kayaknya udah rindu, kita udah lama nggak berjumpa gitu ya, Pak Ketua. Ketua Ya. kita lupa pula aku nama Pak Ramli ya Pak Camat ya. Nama beliau camat di salah satu kecamatan Palawan. Langsung saja kita berkenalan dengan Ketua DPP IKUNY kepada Pak Camat, Pak Ramli. Kami persilahkan untuk berkenalan dengan teman-teman. Silahkan Pak. Silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini ada masuk panggilan itu ganggu nih. Malum handphone dipakai untuk ini semua. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka walaupun melalui via Zoom. Tapi alhamdulillah silaturahmi kita yang akhir-akhir ini agak terputus, mudah-mudahan dengan melalui via Zoom ini silaturahmi kita senantiasa terjalin dengan baik. Selanjutnya selawat beserta salam tak bosan-bosan mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wasallam. Yang kami hormati seluruh pengurus DPP IKUNY Provinsi Riau, seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu pengurus
DPC IK se-Kabupaten Provinsi Riau, serta teman-teman calon mahasiswa S2, S3, maupun mungkin ada yang S1 ya, yang insya Allah S2 saja, Pak Ramli. S2 ya, S2, Ya, S3, S3. Dan yang calon insya alumni insya Allah ya. Calon alumni Ya. juga insya Allah kan. insya Allah menjadi calon alumni IKA UNY Provinsi Riau. Amin. Kita doakan bersama-sama, amin. Ya, amin. Selanjutnya untuk perkenalan bagi yang mungkin belum sampai SK-nya ke kawan-kawan atau yang masih baru bergabung, nama kami Ramli saja ya, tidak ada tambahan, cukup Ramli saja. Saja. Pendidikan S2, pendidikan terakhir S2 Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2013. Pekerjaan saat ini camat di salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Banda Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Jadi kalau kawan-kawan yang domisili saat ini, yang tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Jambi, dan kecamatan-kecamatan yang melewati Kabupaten Pelalawan, insya Allah kita bisa duduk bareng, ngopi. Kalau udah ditawarin tuh. Ya, kalau Bapak Ibu melewati Kota Sore, ada namanya Rumah Makan Nilam Sari, kami seringnya nongkrong di sana. Nah, jadi kalau mau lewat ke Tembilahan, secara otomatis saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti hampir di Rumah Makan Nilam Sari. Nah, jadi kalau sudah sampai di sana, kontak kita, bisa ngobrol-ngobrol seputaran pendidikan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dan masalah-masalah lain yang mungkin membutuhkan bantuan dan sebagainya, bisa kontak kita. Mungkin itu perkenalan ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Mas Hendra yang sangat bersemangat ya, bersemangat memberikan arahan kepada kita supaya IKA UNY ini bertambah besar dan bertambah mahasiswanya ya. Juga kita doakan bersama semoga tujuan kita semua bagi kawan-kawan yang ingin melanjutkan pendidikan ke S2, S3 bisa tercapai di khususnya Universitas Negeri Yogyakarta. Dan untuk kami saat ini dapat kami informasikan juga kepada kawan-kawan untuk pendidikan S3-nya masih dalam proses, teori sudah habis, tinggal disertasi, cuman karena kesibukan pekerjaan agak terabaikan. Nah, mudah-mudahan kami minta doa juga kepada kawan-kawan semua yang hadir, kami bisa selesaikan pendidikan S3 kami di Universitas Negeri Padang, ya. Kalau tidak selesai dalam bulan Juni 2024 ini kami di DO, terpaksa pindah ke UNY lagi. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Perkenalan kami sambil kita diskusi ke depannya. Mudah-mudahan silaturahmi kita senantiasa terjaga dengan baik dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Itu saja. Terima kasih. 49 kecepatan agak lambat ya, jangan terburu-buru. slow Kak Ayesha. Oke, kita ulang sekali lagi Kak Ayesha, lebih relax, lebih slow ya Kak Ayesha. Siap? Oke. 1 2 3. 1 2 3 nih dari siapa nih? Nah, di apa Bu? Di apa tuh? Mute itu. Ini kayaknya ada 2 Zoom ini. Ikuti 2 Zoom. Yang mana? Tin ya, Tin ya. Yang mana coba Pak Imam? Siapa yang perlu di-mute nih? Yang Tien Triani. Tien Triani. Coba. Ini yang mudah bersuara. Oh, nih. Oh ya. Nggak nampak di tempat saya. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ketua atas perkenalannya ya Bapak Ibu. Kalau ke Pelalawan, ke Bandar Petualangan tenang aja, kita bisa hubungi Ketua. Tapi biarpun nggak di Bandar Petualangan, di Pekanbaru pun Ketua ada di mana-mana, insya Allah. Iya, di mana-mana Jadi siap soalnya. untuk silaturahmi, iya kan Iya, Ketua? siap. Oke. Insya Allah. Oke, itu Bapak Ibu ya, Ketua DPD KUNY Pak Ramli. Selanjutnya ini karena senior kita sudah ada di sini, Prof. Salven. Ini mana yang lebih senior, Prof. Salven sama Pak Yamin ya? Kami satu angkatan, Bu. Satu angkatan ya. Angkatan cuma beda Ya mungkin prodi. yang standby Prof. Salven, kami persilakan dulu Wakili Prof. senior. Salven. Silakan Prof. Terima kasih Bapak Pemuda. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Ramli. Kemudian di sini ada Ibu Pemula. Pemula ini tetap pemula terus ya, nggak pernah ini tingkat Pemula. ya. Nggak Iya, pernah penua. pemula terus. Iya, nggak pernah terus maju. ya. Nggak pernah Pak senior. Hendra yang saya muliakan, terus teman-teman yang lain. Di sini hadir Pak Hendra, Yap. teman-teman alumni MPI Oh, S2 dari UIN Riau yang ada di Batam. Masya Allah ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ke Batam, sempat saya informasikan bahwa UNY akan membuka prodi S3. Betul, ayo lagi Zoom nih. Di sini hadir ada Pak Hendrizal, ada Ibu Eva Yunida, ada saya nggak hafal-hafal juga tadi ya, yang udah masuk itu. Ya walaupun nggak disebutkan namanya, mudah-mudahan sudah hadir di sini. Dari Ya. kampus Pak ya? Dari kampus apa dari Pemprov, Pemda? Ada yang mengajar di yayasan, ada yang menjadi ketua yayasan, ada yang pengawas di Kementerian apa namanya Madrasah Aliyah, ada yang dosen nggak sih? Ada juga kayaknya Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita ini menambah semangat kita dan juga memberikan sesuatu yang baru buat kita semua, karena tadi kata Pak Ramli, kita jarang ketemu secara darat gitu ya, luring, dan ketemunya hanya melalui Zoom. Cuman Pak Ramli ada alasan yang nggak mau ketemu-ketemu itu. Kemarin kan musim durian, jadi kalau makan durian kan bahaya ini katanya, banyak mabuk nanti gitu kan. Nah sekarang musim durian dah habis Pak Ramli, dah bisa ngundang ini. Iya. Masih banyak Pak, masih durian masih banyak. Masih banyak. Cuman Ya, pada banjir. Ahmad banyak, Bro. Arifin Ahmad berjajar banyak. Kalau di situ udah nggak enak lagi. Dah malam-malam dia di Arifin kedinginan. Maunya yang masih hangat kampuknya itu. Kalau mahasiswa yang dari Indragiri Hulu, khususnya di daerah Peranam, Lubuk Jambi, ini luar biasa durian sekarang musim durian. Wih, luar biasa. Iyalah, nanti kita mudah-mudahan bisa ke sana Pak Ramli. Siap. Baik. Saya sebenarnya turut berbangga dengan Pak Indra ini. Kenapa? Karena saya melihat semangat yang luar biasa ini gitu ya. Mudah-mudahan dengan semangat Pak Indra ini teman-teman juga ikut semangat, terutama Pak Ketua kita. Ikut semangat, kemudian juga kita bisa menggait mahasiswa untuk S2 di Pekanbaru ini. Mudah-mudahan itu nanti membawa kemajuan yang luar biasa untuk Pekanbaru. Saya ingat Pak Hendra berapa tahun yang lalu ya. Waktu itu kepala dinas Arifin DS, beliau itu menyekolahkan guru-guru dari daerah terpencil di Riau. Termasuklah teman-teman Pak Ramli, itu ada Pak MD Rizal yang pernah jadi kepala dinas ya. Itu kan alumni itu programnya Pak Arifin. Ya, ada Pak Tengku Iskandar di Batam gitu ya. Banyak alumni-alumni itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan juga menciptakan alumni yang bisa membantu generasi muda kita untuk memajukan daerah kita, ya generasi muda kita, sehingga ya, menjadi lebih baik, lebih berkembang, dan lebih berkualitas. Itu saja Pak Indra. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua permintaan Waalaikumsalam Kalian belum lagi ya? Nah, Ya bagi yang belum kenal nggak apalah, nama saya Salpen Hasri. Sedikit ya, Salpen Hasri. ya. Pangkatnya Saya disebut nanti nih. Pakai baju. Akhiran Rokan Hulu, Pasir Penarayan. Rokan dulu ya, Prof ya. Ya, jadi saya alumni masuk ke UNY itu IKIP dulu namanya tahun 1981. Bareng dengan Pak Yamin. Bareng. Ya, dan bareng Pak bareng Yamin. bareng. Satu angkatan, satu asrama. Satu angkatan, satu asrama. Ya, Walah, satu tempat pantesan. tidur ya. Saya baru tamat awal 86, agak lama kuliahnya. 86, kemudian saya mengajar di IKIP Muhammadiyah Purwokerto tahun 86 itu juga sampai 87. 87 saya jadi PNS di IKIP Padang. Jadi S2 saya KPK istilahnya, kuliah pengumpulan kredit di IKIP Padang sama IKIP Jakarta. Gitu ya. Tiganya di IKIP Malang. Itu ya. Jadi saya tamat 86 itu jadi PNS 87. Tahun 2008 saya pulang kampung ke Pekanbaru. Ikut di UIN Suskariau. Oh iya. Ya. Alhamdulillah di UIN itu waktu itu sudah ada prodi manajemen pendidikan Islam. Ya, jadi saya S1-nya AP, S2-nya AP, S3-nya MP. Administrasi pendidikan sebelumnya PNS-nya di mana, Prof? Di IKIP Padang. Oh, IKIP Padang. Oh. Iya. Yang di Purwokerto itu? Itu masih honorer istilahnya, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Berarti dulu waktu itu Kampar sama Hul masih satu kabupaten ya mungkin ya dulu. Masih satu kabupaten ya. Iya. Terpecah. Baik, Pak Indra, terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Prof Salven. Ini senior kita ya, Bapak Ibu. Nah, senior satu lagi Pak Yamin. Pak Yamin, apa monitor? Apakah bisa online? Open cam? Oke, alhamdulillah. Ada nih, muncul nih. Pak Yamin ini ketua satu ya. Nampak ketua satu. Ketua satu. Orang ganteng, orang seganteng sekabupaten Kampar ini. Oke, silakan Pak Yamin untuk berkenalan dengan teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman saya Profesor Salpen memang dari dahulu dia sudah duluan profesor dari saya terus itu. Wisuda juga dilihat duluan, beristri dia juga duluan, diangkat profesor dia juga. Jangan nanti pensiun lebih cepat juga dia dari saya lagi nanti ini. Saya alumni kimia, ya, pendidikan kimia IKIP Yogyakarta. Sebetulnya angkatan saya sama dengan Salpen, Profesor Salpen, tapi saya tertunda 1 tahun, jadi saya masuk 82. 82, tamatnya 87. Waktu itu kami kimia bergabung dengan Gajah Mada ya, kimia dosennya tidak ada di IKIP, sehingga kami 70% mata kuliahnya dititipkan ke Gajah Mada. Jadi kami dulu 2 kampusnya, kampus IKIP ya juga, nanti di Gajah Mada ujiannya lagi. Seperti itu kami dulu, tamat tahun 87. Habis itu saya masuk S2 di lingkungan UNRI, ilmu lingkungan UNRI. Terus yang masuk S3-nya, yang merekom saya ke Malaysia itu justru Profesor Salpen tadi itu yang merekom saya. Jadi berhutang budi saya sama dia itu, karena kalau tidak ada tanda tangan dia dulu merekom saya ke Malaysia. Cuma tak kapan dibayar tuh masalahnya. Itu tidak dapat dibayar tuh, besok di akhirat aja kita tunggu di pintu surga saja nanti bayarnya. Sudah itu saya pernah ngajar di SMA 63 Jakarta. Hampir 6 tahun saya SMA honorer di SMA 63 Jakarta Ciledug ya, selama 5-6 tahun, dan saya honorer 2 kali ikut tes pegawai negeri nggak lulus. Akhirnya saya dapat berjodoh dengan orang Riau sini, kelahiran Pasaman Sumatera Barat. Dia bekerja di asosiasi konsultan, terseret-seret jadi konsultan saya. Jadi sejak tahun 2000 saya pulang ke Riau, terseret-seret saya menjadi konsultan, terutama konsultan ilmu lingkungan saya, karena S2 saya lingkungan. S3 saya juga engineering lingkungan, jadi saya masuklah di dunia konsultan sejak tahun 2000 sampai sekarang saya. Jadi sudah banyak jabatan saya di Asosiasi Konsultan Inkindo Riau namanya, Ingkitan Nasional Konsultan Polisi Riau.
sampai saya sekarang ini masih menjabat penasehat saya di sana. Jadi saya tidak sebagai profesi pendidik ini saya, cuman sepertinya tahun ini saya diminta home base-nya di Universitas Lancang Kuning nih mengajar Oh, iya. mengajar apa saya nih? Magister Manajemen Rekayasaan Teknik. Itu. Jadi kalau kemungkinan saya itu bisa jadi dosen itu awal tahun ini itu di Lancang Kuning di pasca sarjananya. Jadi itu riwayat pendidikannya. Kami tinggal di Jalan Perindah, Pekanbaru sini. Asal dari Air Tiris, Kabupaten Kampar saya ini. Itu di foto sudah ada saya buatkan gambarnya. Istrinya satu tuh. Yang satu lagi sebelah kanan tuh anak saya cuma tunggal tuh. Tunggal tuh. Sekarang semester 6 di UI Jakarta, dapat beasiswa dia dari kantor gubernur. Nah, itu saja pengantar Pak Hendra. Nanti apa yang bisa saya sinergikan, terutama saya karena saya akan saya caleg nih sekarang nih 31 hari lagi. Kalau nanti terpilih saya mungkin ditugaskan oleh negara mungkin di DPR itu mungkin banyak hal yang bisa kita buat nanti kalau kampus UNY ini kita laksanakan di sini nanti. Nah, ini urusan mudah lah itu. Apalagi ada Profesor Salpen nanti di sini kan sebagai staf ahlinya juga bisa itu untuk diskusi kan gitu. Itu doakan aja lah ini. Ini udah tinggal 31 hari lagi nih. Jadi anggota dewan terhormat saya lagi nih. Insya Allah. Orang ini Pak waktunya 1 jam itu sangat berharga sekali nih bagi Pak. Orang UNY ini jadi anggota dewan pertama nampaknya di sini nih. Nah, itu doakan saja. Mudah-mudahan itu sehingga sinergisitas kita nanti antara dewan dengan alumni dengan kampus UNY mungkin akan lebih kita tingkatkan lagi. Apalagi kalau nanti emang kampus kita ada di Pelalawan, itu Pak Sukri itu kan sama-sama alumni kita itu dari Yogyakarta itu. Nah, bisalah kita segitigakan Pemda, Dewan dengan kampus UNY. Saya rasa itu harapannya. Nanti kalau ada yang lain kira-kira apa nanti saya ikutlah. Ini belum membantu lah paling tidak. Kebetulan 30 hari lagi Pak ya. 30 hari lagi. 31 hari. Kebetulan kami dengan Profesor Salpen itu ada mengerjakan beberapa proyek konsultan pendidikan di Riau ini. Jadi kalau nanti ada proyek tentang kajian pendidikan di Riau itu, nah perusahaannya dari saya, nanti tenaga ahlinya Profesor Salpen, nah tuntaslah sudah itu semua. Ada biasa kami mengerjakan proyek pendidikan di Riau ini dengan Profesor Salpen. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yamin. Mudah-mudahan terbaik insya Allah dan bisa bersinergi ya Pak Yamin ya, kita doakan. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Ketua 1, 2, 3. Ketua, aku lupa ya Mas. Bendahara, oh ya bendahara Bu Nurlela. Nurlela dipersilahkan. Mana ya Ibu ya tadi? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ceria sekali melihat profesor-profesor kita yang walaupun usianya sudah mau dibilang tua nanti marah ya Pak ya, sudah lanjut tapi semangatnya luar biasa profesor-profesor kita. Hormati, kemudian Ketua, Ibu Sekretaris dan seluruh pengurus UNY yang Ibu hormati, dan tentunya yang Ibu banggakan seluruh yang berada di dalam ruang Zoom ini. Yang terutama adalah buat Pak Hendra yang luar biasa, nggak tahu semangatnya dari mana dan tenaganya nggak tahu juga dari mana ya, sehingga terus bisa memotivasi orang-orang untuk terus menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan S2 dan S3 yang memang Universitas Negeri Yogyakarta coba berikan kita kemudahan untuk bisa bersama-sama mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya adalah alumni Universitas Negeri Yogyakarta dan hari ini sebagai bendahara umum dari Ikatan Keluarga Alumni yang berada di Provinsi Riau, dan hari ini
saya ditugaskan oleh negara, oleh Gubernur Riau sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Tentunya harapan saya nanti apabila Bapak Ibu yang melewati jalan ke Pangkalan Kerinci dipersilakan untuk singgah. Karena kalau bersilaturahmi itu kan katanya memperpanjang umur. Karena kalau sudah kenal berarti kita diharapkan untuk sering ya melakukan silaturahmi. Jadi dipersilakan nanti Bapak-bapak profesor kalau ke Kerinci melewati masjid besar yang di pinggir jalan, kebetulan masjid sekolah Ibu bertepatan di depan Bank Riau. Ya, jadi memang agak sedikit dekat lah dibandingkan yang sekolah yang lama yang Ibu menjadi kepala sekolah di sana. Kalau kemarin agak ke dalam, kalau ini sudah di pinggir jalan. Itu bukan hanya profesor dan pengurus tentunya dan kawan-kawan yang berada di Zoom ini belum pun menjadi alumni, tapi setidaknya orang-orang yang di dalam ini adalah orang-orang yang sudah mengenal UNY, berarti itu juga bagian dari keluarga kita semua. Baiklah, itu mungkin pengenalan yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Endra, mudah-mudahan Pak Endra terus semangat untuk melanjutkan S3 ini, mungkin agak sedikit dipikir-pikir lagi, tapi walau seperti apapun, memotivasi, mendukung semua program kebaikan untuk bagaimana menambah kualitas diri dan nanti akhirnya bermanfaat bagi orang lain tentu akan terus didukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nolala, Bendara DPD. Maaf ini Bu Pamula, MC-nya ke toilet, sedikit kita sambung biar mempercepat. Yang ada selain ini ada Pak Imam. Pak Imam mungkin bersapa sebentar Pak Imam. Oke, izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Ketua, Mas Hendra, guru besar, semuanya senior dan Bapak Ibu termasuk SPW 3. Sedikit saja, mohon izin saya Imam, kebetulan sekarang ini diamanahkan sebagai Ketua DPC IKA Pekanbaru. Dan saat ini home base saya itu di FKIP Universitas Riau. Ya, di FKIP prodinya olahraga. Mungkin itu saja Pak Ibu. Mengingat waktu juga. Terima kasih Mas Hendra. Oke, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya saya perkenalkan saya juga ya Bapak Ibu. Mungkin yang calon-calon. Saya sebenarnya tergabung dari pengurus juga. Saya sebagai wakil ya. Mewakili juga dari wakilnya Pak Ketua. Jadi kalau Ketua ini kan karena camat sibukannya di atas rata-rata tentunya kita yang sebagai wakil membackup kesibukan beliau. Untuk saya Hendra Setiawan, saya dompet saya itu juga NJ, cuman karena dekat, alhamdulillah dimudahkan Allah untuk membantu lah mengurus-urus ini, termasuk kemarin alhamdulillah sudah terlaksana pelantikan, dimudahkan Allah sehingga terbentuklah resmi DPD dan DPC seprovinsi Riau ya. Itu aja dari saya. Izin langsung Bu Pamula, langsung saya izin sampaikan sekaligus ya. Ini tadi saya memperkenalkan sekaligus itu kegiatan inti, pembicaraan inti, diskusi inti pada malam hari ini ada terkait proses kelanjutan ya S2, S3, sistem blended learning ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mungkin kalau kemarin banyak terjadi ini ya kebingungan nanti dia tidak diakui dan seterusnya itu ya sebenarnya ini blended learning ya. Blended learning itu adalah perkuliahan yang menggabungkan antara daring dan luring. Ya, memang ketika sudah model jarak itu hybrid, ya, ketika jarak jauh maka dilaksanakan bisa dengan cara hybrid. Hybrid itu artinya separuh luring dan separuhnya daring. Bawahnya hybrid nanti ada yang namanya blended learning. Nah, otomatis ketika blended learning, ya, maka di sana ada platform untuk pembelajarannya. Nah, karena jarak jauh, makanya perkuliahan bisa dilakukan dengan sistem hybrid, ya, dilakukan oleh beberapa kampus yang lain juga. Maka kemarin dari diskusi dengan teman-teman, kita berusaha untuk coba Ikatan Alumni berperan, ya, untuk menggandeng calon mahasiswa S2 juga sebagai ya brand ambassador UNY di wilayah Riau khususnya. Alhamdulillah dari grup terbentuk dari alhamdulillah sudah banyak yang masuk, grup itu sudah hampir 400 orang.
Nah, sehingga saya sampaikan ke pimpinan dan mendapat respon yang luar biasa. Nah, sampai lanjut terkait permasalahan-permasalahan di lapangan, ya Bapak Ibu menanyakan bagaimana izin belajar. Ya sebenarnya kalau untuk izin belajar yang untuk dari universitas nggak ada ya, nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Mohon ini santai aja kita langsung diskusi ya Bapak Ibu. Kalau yang izin belajar dari universitas kayaknya aman ya. Dari universitas aman, Pak. Aman kan? Baik yang PNS atau non PNS aman ya, yang universitas ya. Coba tegur sapa. Yang dari kampus Bapak Ibu, yang mau kuliah 2 S3 yang dari kampus yang PNS tentunya aman ya untuk izin belajar ya. Halo, Bu Fitri, aman kan izin belajar kalau dari kampus biasanya aman ya? Sepengetahuan saya aman. Halo, mungkin bisa bertegur sapa. Bu Juni yang dari kampus. Insya Allah aman. Aman, artinya apa? Artinya kan ini permasalahannya adalah yang di Pemda atau Pemprov atau Pemkot. Kemarin dirisaukan teman-teman, izin belajar kami bagaimana dan seterusnya. Nah, maka untuk menjawab itu, kemarin kita juga sudah diskusikan dengan DPRD Provinsi itu satu rombongan, alhamdulillah datang mereka-mereka, beliau-beliau yaitu rombongan Bu Ade, ya Bu Ade Hartati Rahmat itu yang DPRD Provinsi Komisi 5 bidang pendidikan. Itu sudah membantu kita kemarin hadir dan mendiskusikan terkait itu. Panjang lebar kita diskusi sampai berjam-jam dan sudah ada beberapa keputusan, kesimpulan yang nanti intinya supaya mempermudah permasalahan izin belajar teman-teman yang di Rio ini, khususnya yang di Pemprov ya. Adapun yang di Pemda, nanti mungkin kita akan soundingkan itu melalui BKD Provinsi. Melalui BKD Provinsi. Oke, jadi saya singkat sampaikan teknisnya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti berdasarkan diskusi dengan pimpinan, khususnya rektor akademik ya yang menangani bagian calon mahasiswa ini, maka nanti kita dari DPD IKUNJ itu mengirimkan, karena DPD itu kan mewakili masyarakat alumni masyarakat Rio, mewakili masyarakat Rio ya. Sehingga kita sebagai pengurus DPD ya, Ikatan Alumni DPD ini baik yang provinsi, kabupaten, kota, kita mewakili ya menjadi wadah ya, wadah untuk menyampaikan baik ke pihak UNJ ataupun ke pihak Pemprov, Pemda masing-masing calon mahasiswa yang ingin berkuliah di UNJ tersebut. Ya, langkah pertama supaya UNJ itu karena sama-sama kalau kita kan tidak plat merah ya, yang plat merah itu kan UNJ, Pemda, Pemprov. Nah, sehingga apa? Kita sebagai bagian organisasi masyarakat itu kita nanti mengirimi surat prosedurnya berdasarkan animo dari masyarakat Rio. Nanti kita di bawah DPD itu mengirim surat ke UNJ. Kemudian UNJ nanti mengirim surat ke Pemprov, ke Pemda atau Pemkot ya, atau teman-teman yang instansinya itu ada di Rio. Kita kirim. Nah, itu UNJ melakukan mengirim itu kan ada dasarnya. Dasarnya adalah permintaan dari masyarakat Rio yang diwadahi di Ikatan Alumni UNJ Rio ini. Ya. Nah, sehingga nanti di situ diundang ya kepala dinas, kepala badannya itu akan dikirimi undangan untuk dilakukan diskusi bersama. Nanti juga akan difasilitasi dulu via Zoom. Nah, baru setelah via Zoom ketemu titik temunya, baru nanti kita dari tim UNJ akan meluncur ke Rio, insya Allah seperti itu. Nah, itu langkah awalnya seperti itu. Kenapa? Karena UNJ juga sebagai plat merah ini ya harus proseduran supaya bisa mengirim surat ke provinsi, baik Pemda, Pemprov, BKD, maka UNJ juga harus ada desakan dari masyarakat Rio. Siapa masyarakat Rio? Itu ya kita yang mau kuliah ini masyarakat Rio yang diwadahi oleh DPD IK UNJ Rio. Nah, nanti mohon izin Bapak Ibu tentang pengurus, saya akan soundingkan, buatkan surat permohonan, surat yang ditujukan permohonan ke UNJ untuk menindaklanjuti kegiatan ini.
Supaya nanti ketemu titik temunya dari instansi mana, apa yang diminta, apa yang diperlukan supaya dipenuhi oleh UNJ agar izin belajar itu tidak terkendala. Ya, syukur-syukur nanti kalau sudah berlarut ada beasiswa ya, mana tahu ya, kan kadang-kadang kalau sudah diinformasikan ada mahasiswanya, calon mahasiswa yang mau semangat kuliah, mana tahu Pemda, Pemprov, Bapak Ibu memberikan beasiswa. Kan itu harapannya ya. Kalau enggak ya berarti kan memang dari awal sudah menyiapkan anggaran. Tapi mana tahu anggaran berikutnya ke depan itu biasanya bisa jadi disusulkan kan. Mungkin saja ya Bu Pamula ya seperti itu. Mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin dapat lah Nah, LPDP atau apa gitu kan. ya, artinya apa? Yang penting kan dapat LOA dulu ya kan. Udah kuliah Iya, kadang-kadang LOA memang dulu. beasiswa itu kadang-kadang nyusul di belakang kok. Ya, itu kadang-kadang seperti itu. Artinya jangan ragu-ragu, yang penting semangat daftar dulu, mana tahu setelah jalan 1 semester beasiswanya nyusul dapat. Kan banyak sponsor sebenarnya. Hanya kita harus pandai-pandai mencari peluang itu. Nah, syukur-syukur nanti kalau sudah rame, harapannya kalau sudah rame, kita berharap doa dan kita juga ikhtiar sedikit-sedikit, insya Allah mudah-mudahan nanti juga akan terbangun kampus di UNJ. Nah, harapannya seperti itu. Karena kemarin dari diskusi itu memang luar biasa. Jadi Bapak-bapak Ibu anggota DPRD provinsi itu memang semangatnya luar biasa ya. Ada yang sudah keinginan ingin memberikan tanah hibah dan seterusnya. Itu kemarin sudah sempat kita bicarakan juga. Tapi memang prosesnya kan harus kita lalui dulu ya. Kalau seandainya ada kampus UNJ di Riau, itu masalah izin belajar clear tuntas, tidak ada permasalahan lagi. Nah, namun karena ini belum ya, baru wacana, dan belum dibuka, belum didirikan kampusnya, maka kita menggunakan skim apa adanya dulu. Nanti mudah-mudahan mungkin 2024 akhir atau 2025 ya, mudah-mudahan benar-benar terbentuk ikatan kampus UNJ di Riau, insya Allah, seperti yang sudah kemarin sempat didiskusikan begitu. Ya, mungkin seperti itu dari saya, Bapak Ibu calon alumni dan Bapak Ibu pengurus. Mungkin ada tambahan dari Bu Pamula sebelum kita masuk ke diskusi langsung aja, Bu Pamula. Jadi kendalanya sementara apa? Bisa disampaikan di sini? Halo? Oke, Bu Pamula. Saya langsung diskusi aja nih, Bu Pamula. Oke. Ya, itu info dari Mas Hendra sementara ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan. Bapak Ibu silakan langsung aja, boleh di kolom chat, boleh langsung raise hand. Nah, Bapak Ibu, kenapa tadi ada perkenalan biar Bapak Ibu tahu, misalnya nanti mau bergabung gitu kan. Tanya-tanya tentang UNJ, itu Pak Ramli juga dulu S2-nya di UNJ, jurusannya apa gitu. Iya, Bapak Ibu. Silakan Pak Mas Hendra, kalau dari Bu Ade sendiri udah ada perkembangan belum ya? Gimana? Oh ya, kalau info dari Bu Ade untuk izin belajar itu nanti kolektif. Jadi nama-nama yang mau mengajukan izin belajar itu beliau nanti yang akan menyondingkan ke pembuat kebijakan begitu. Jadi siapa namanya? Jadi kalau daftar nanti kan nama-nama calon beliau nanti yang akan membawa ke gitu. Tutup pintunya, Bunda pergi Maya. Nah. Sebentar. Itu Bu Pamula. Untuk izin belajar yang provinsi ya, yang Pemprov. Adapun yang Pemda sama Pemkot ini nanti ya tadi pakai skim yang tadi kita undang dari UNJ, nanti mengundang untuk dilakukan diskusi. Oke, berarti langkah awal kita ini mendaftar jurusan yang ada gitu, atau memang harus dikelompokkan dulu, Mas? Maksud saya gini, misalnya olahraga, kita bikin grup dulu berapa orang yang mendaftar di bulan ini dan lain sebagainya gitu, biar teman-teman juga ini kan daftar kapan ya atau gimana gitu. Ya gini. Ya. Jadi nanti gini, langkah awal kan tadi sudah saya sampaikan, nanti kan tetap harus ada kerjasamanya. Nah, kerjasamanya itu adalah plat merah dengan plat merah. Nah, kalau PD itu kan belum plat merah ya, tidak plat merah, artinya nanti kerjasama itu tetap antara UNJ dengan Dinas Pendidikan Provinsi ya, atau dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Namun nanti bisa diturunkan dari pendidikan provinsi itu. Nah, walaupun nanti pesertanya juga bukan dari Dinas Pendidikan Provinsi, ada yang guru SD, SMP ya.
Nah, nanti skimnya biaya mandiri, Nah, itu nanti akan berjalan insya Allah ketika memang sudah ada diskusi. Makanya tadi setelah nanti DPD ngirim surat, ini animo calon mahasiswanya sebanyak ini, secara legalitasnya saya akan kirim ke UNJ, baru UNJ nanti menyuratin provinsi supaya diadakan PKS, perjanjian kerjasama ya, kerjasama yang bunyinya adalah kuliah S2, S3 ya, dengan model blended learning seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi untuk izin belajar. Kalau udah ada PKS-nya ya biasanya insya Allah gampang izin belajarnya. Karena kan udah legal ya. Nah, nanti mungkin mana tahu setelah ada PKS itu dari distrik provinsi atau kabupaten kota setelah dilakukan diskusi dengan UNJ, mana tahu memang ada program atau anggaran yang memang sudah dialokasikan. Nah, tentu itu nanti belakangan itu bukan wewenang kita, artinya itu nanti wewenang Pemda Pemprov masing-masing sesuai anggaran dan kemampuan untuk memberikan beasiswa kepada calon-calon mahasiswa S2, S3 ini. Oke. Nah, seperti itu. Berarti kita masih menunggu ya intinya ya, belum bisa mendaftar dan lain sebagainya. Ya, Baik, nanti terima daftar kasih. itu ya sebentar Bu Pamula. Nanti ya, jadi pendaftaran itu nanti setelah ada PKS-nya, sudah ada perjanjian kerjasamanya dengan plat merah sama-sama plat merah UN Pemprov dan Pemprov, maka nanti baru dimunculkan skim pendaftaran gitu, dimunculkan skim pendaftaran yang real gitu. Dan bahkan sempat ada diskusi nanti kalau begitu, kalau memang langsung bisa juga paket ya. Paket itu misalkan S2 sampai selesai berapa gitu. Nanti diangsur berapa kali begitu. S3 sampai selesai berapa, nanti diangsur berapa kali paling cepatnya begitu. Oke. Nah, itu ada mode seperti itu juga, nanti tergantung kesepakatan diskusinya. Nah, kemudian Oke, ada Mas juga Hendra. gimana? Monggo Ya, ya. ini sudah ada yang raise hand, Pak Fikri Irfan Fauzi. Kita beri kesempatan dulu Pak Fikri Irfan Fauzi, silakan on cam dan silakan untuk bertanya ya sekali. Pak Fikri, oke silakan. Ya, Pak Bu, Fikri. terima kasih atas waktunya Pak Hendra, Pak Ya. Profesor dan yang lainnya. Saya izin bertanya. Mungkin ini agak Dari menarik. mana, Pak? Dari mana? Dari kerjanya apa dinas apa nanti sampaikan ya? Saya dari Batam, Pak. Oh, ini Batam. Ya, Kepri itu. ya, Kepri. Ini sangat menarik ya Pak tentang terkait S2 S3 yang sistem blended ini memang sangat dibutuhkan, mungkin dengan keadaan yang sekarang serba canggih bisa kita gunakan media juga. Apa salahnya gitu media itu digunakan. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin bagi kami ini, sistem blended ini nanti pemberlakuannya itu seperti apa? Kuliahnya itu seperti apa, bagaimana? Karena kan tentu kan mahasiswanya mungkin nanti akan berada dari luar daerah kebanyakannya itu. Terus jurusan yang ada itu apa aja? Saya dapat link Zoom aja barusan dari grup, tapi saya nggak dapat grup untuk masuk ke sini itu dari mana. Apa mungkin boleh nanti di-share kalau ada grup di WA-nya, di-share di kolom komentar di sini mungkin Bapak Ibu biar bisa masuk juga ke grup tersebut biar tidak ketinggalan info. Nanti biar bisa kami yang di sini di-share juga, siapa tahu ada teman-teman yang mau ikut juga di grup itu. Mungkin itu aja Bu, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Pamula. Sudah bisa di... Oke, langsung aja pertanyaan jawab biar nggak lupa Mas. Iya. Oke. Terima kasih Pak Fikri. Karena di luar Provinsi Riau, pada dasarnya tetap kita akomodir ya, tetap kita respon baik karena ini juga nilai plus kita tambahan mahasiswa. Cuman kalau masalah izin belajar itu nanti kita kembalikan ke instansi ya, instansi Pak Fikri sendiri ya. Non PNS kan Pak? Non PNS ya? Enggak, saya belum. Ya. Ini kalau non PNS kan itu gampang. Cuman kalau yang PNS itu kadang kalau nggak ada kerjasama itu izin belajar susah. Itu yang jadi kendala teman-teman itu. Nah, tapi kalau nggak PNS gampang. Ya, itu kan mau jujur sendiri ya kan. Nah, gitu. Silakan kita welcome sekali untuk Pak Fikri. Nanti kita gabungan di grup. Nanti Japri aja Prof Salpen. Nanti biar dikirim nomor saya. Terus nanti saya kasih link-link yang ketinggalan. Akan kita japri ke Pak Fikri. Begitu ya. Biar singkat waktu untuk mewakili Pak Fikri dan yang semisalnya. Nanti
mohon bantuan juga teman-teman Batam mungkin bisa bergabung. Nanti saya kasih linknya, saya kasih info-infonya. Nanti bisa japri saya, minta nomor Pak Salven, atau nanti bisa dicatat nomor saya di apa ini ya, di japri sini, di kolom chat gitu. Begitu mungkin Oke. Pak Bergi. Boleh dicatat aja Pak di kolom chat biar Ya, tidak melalui orang lagi. ada ya. Nanti saya Pak, saya ketik langsung Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, begitu ya Pak Fikri ya. Kita lanjut ke penanya kedua nih. Ada Bu Aisyah, Bu Aisyah tadi yang duluan Ada raisnya. yang belum terjawab dari Bu Pamela. Oh, apa tuh? Sistem kuliah seperti apa? Gitu Oh, pertanyaan. lupa. Ya, silakan Mas. Ya, sistem kuliah. Jadi begini, kalau di grup udah pernah saya bahas. Jadi kuliah itu sebenarnya kan ini kan kuliah blended learning ya. Ya seperti biasa, seperti kuliah yang reguler itu juga blended learning. Artinya selama ini kuliah S2, S3 di UNJ yang diterapkan itu adalah blended learning. Artinya mereka kuliahnya itu tidak 100% tatap muka gitu, tidak 100% tatap luring, tapi modenya itu memang difasilitasi blended learning. Blended learning adalah penggabungan antara 50% daring dan 50% luring seperti itu. Nah, kecuali yang mata kuliah yang praktek-praktek yang tidak bisa diwakili untuk teori, ya itu memang harus luring. Tapi kalau S2 S3 kan rata teori sehingga sangat mudah untuk dilakukan blended atau daring. Nah, untuk sistem kuliah adalah hybrid. Hybrid itu adalah perkuliahan 50% daring dan 50% luring. Nah, hybrid itu berarti separuh daring, separuh luring. Nah, kemudian di bawahnya hybrid itu ada yang namanya blended learning. Blended learning model pembelajarannya. Di mana model pembelajaran blended learning itu pasti biasanya dilakukan melalui daring dan melalui platform, menggunakan platform. Mungkin kalau di UNJ ada Bismart namanya. Bismart itu ada platform pembelajaran daringnya melalui Bismart atau platform lain yang mendukung untuk pembelajaran blended. Nah, sisanya barulah nanti dilakukan secara luring, di mana kalau kita posisinya di row seperti yang pernah saya sampaikan, maka itu nanti akan dipadatkan. Jadi kuliah pertemuannya akan dipadatkan seperti itu. Tapi tetap terpenuhi kuliah 50% daring dan 50% luring, karena bagaimana dalam peraturannya memang seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Ya, untuk bagaimana tatap mukanya di mana, itu tes ya. Kalau nanti kerjasama, maka UNJ yang akan memikirkan itu. Gitu loh. Tinggal bagaimana teman-teman itu meluangkan waktunya untuk ketemu, begitu saja. Mungkin seperti itu Pak Prof, atau yang mewakili yang bertanya tadi Pak Fikri ya. Ya, Bu Pam, dilanjutkan. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Tapi nanti pada dasarnya insya Allah lebih fleksibel lah, karena namanya kerjasama ya Pak Fikri gitu. Untuk apa? Untuk mekanismenya kita nanti bisa didilan gitu ya Mas Hendra ya. Mungkin permasalahan kita mungkin masih di surat apa tadi itu rekomendasi untuk belajar, izin belajar. Tapi kalau nggak perlu surat izin belajar, kita gas aja gitu Iya. kan. Nah, permasalahan utamanya di sini itu izin belajar itu loh Bu, yang Izin dari belajar. Pemprov. Iya, Iya. yang non PNS atau PNS yang dari universitas itu tidak ada masalah. Tapi Nggak ada dari masalah. Pemprov, Pemda itu memang ya mungkin prosedurnya lebih ketat sehingga harus melalui plat merah ketemu plat merah begitu loh. Iya, tapi nanti Bapak Ibu apa ya? Kalau bisa jangan disampaikan kita tuh sistemnya blended learning, biar kita sama kita aja gitu. Andai kata lapor ke sana ya kita tuh reguler gitu, diakui gitu. Reguler ya. Dan nanti yang terucap dari kampus itu Bapak Ibu itu reguler, bukan jarak jauh gitu. Dan legal resmi, hanya Legal resmi. mungkin dianggapnya kuliah jarak jauh. Ya resmi seperti biasa, cuman menggunakan teknologi ya, menggunakan Ya, teknologi. betul. Oke, lanjut ya. Pertanyaan penanya kedua, lanjut, Bu ya. Aisyah. Mohon maaf, Bu Aisyah ya. Menunggu. Silakan Bu Aisyah on cam dan silakan langsung bertanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya perkenalkan nama saya Aisyah. Saya alumni dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Saya sekarang bekerja di Riau Andalan Pulp and Paper sebagai karyawan tetap. Di sini saya ingin menanyakan Bapak Ibu, sebenarnya tidak jauh beda dengan pertanyaan
Bapak sebelumnya, bagaimana cara kita membagi waktunya ketika kita nanti mengambilnya sistem hybrid ini? Apakah kita yang mengikuti peraturan dari universitas tersebut atau universitas tersebut yang menyesuaikan waktu kerja kerja dengan jam belajar kita gitu Bapak Ibu. Terus yang kedua, untuk beasiswa sendiri dari UNY ini platform apa saja gitu Bu yang biar kita tahu gitu beasiswa apa saja yang dikeluarkan karena saya sendiri juga udah banyak mencari channel beasiswa-beasiswa apa saja yang bakal keluar terkhusus di Provinsi Riau itu sendiri, tapi sampai sekarang masih belum dapat Ibu untuk channelnya sendiri. Jadi maksud saya bergabung di grup ini karena begitu banyak channel yang bisa saya dapatkan, apalagi Bapak Ibu lumayan tahu tentang hal tersebut, makanya saya bergabung di grup Zoom ini. Gitu. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Pertanyaannya bagaimana waktu perkuliahan ya Bu Aisyah dan Ya. untuk menerima beasiswa gimana sih apa aja gitu ya. Oke, langsung saja dijawab Mas Hendra silakan. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya. Jadi pada dasarnya skim beasiswa itu banyak ya dikeluarkan gelontoran oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, Dikti, ataupun yang dari Pemda, Pemprov, sebenarnya ada. Tapi memang kebanyakan ini dari Dikti, yang dosen-dosen itu kebanyakan ya. Tapi tidak memungkiri yang di kabupaten, provinsi pun juga ada, pasti ada itu skim beasiswa. Perkuliahan yang kita lakukan ini adalah rencana ini adalah sistem mandiri Bapak Ibu. Karena kalau sudah kembali ke beasiswa, maka itu dikembalikan ke instansi masing-masing. Bahkan ada yang, ini pengalaman saya dulu ya, teman-teman saya sendiri dulu tuh. Ada yang di awal itu kuliah mandiri, beasiswa sendiri, pas di tengah-tengah perkuliahan, di awal perkuliahan itu dapat beasiswa. Itu ada. Dan itu saya temukan banyak keuntungan seperti itu. Jadi setelah kuliah itu kadang muncul beasiswanya gitu. Padahal di awal itu nggak kepikiran atau sedang mencari-cari. Nah, dan itu, tapi itu belum bisa dipastikan ya, tergantung rezeki masing. Yang jelas ini secara skim awal ya memang perkuliahannya mandiri. Mandiri maksudnya biaya mandiri, namun melalui skim kerjasama. Begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Artinya kalau untuk beasiswa, secara target awal kita ini ada perkuliahan mandiri, hanya saja nanti menggunakan skim kerjasama begitu ya, antara Pemprov atau Pemda, DPD, dan UNJ. Karena untuk mempermudah pengkoordinasian, karena kita terkait dengan pakai paket khusus gitu. Kita kan artinya bukan daftar masing-masing gitu, daftarnya itu kolektif, karena sistemnya rombongan mendaftarkannya, pakai skim payung beasiswa. Begitu Bu Aisyah. Terima kasih. Oke, Mas Hendra, terima kasih. Benar sekali ya, Bu Aisyah. Saya kemarin S2-nya pertama biaya sendiri, terus yang semester 3 4 itu beasiswa unggulan. Nah, jadi ongoing namanya, beasiswa ongoing gitu. Jadi kita bisa mendaftar dulu. Kalau kemarin saya sama Bu Titi nih teman seperjuangan kami di sini, niatnya gini, kalau udah oke nih kerjasamanya, kami dapat izin belajar di UNY ini, kami daftar ya Bu Titin ya, sih langsung muncul dia. Daftar, dapat LOA, kita ngurus ke LPDP gitu ya Bu Titin ya. Nanti belajar TOEFL-nya sama Bu Titin saya. Gitu Bu Titin ya. Mungkin Bu Titin ini lebih berpengalaman nih soal kuliah-kuliah dan beasiswa nih. Mau sharing Bu Titin? Silahkan. Silakan Bu Titin memberikan motivasi. Salam Pak Hendra. Salam Ya. Bu. Sebenarnya kalau kelas yang kayak gini saya juga udah duluan nih sama Bu. Ya, makanya itu ada contohnya kok. Nggak usah bingung lagi. Dapat izin belajar kan Bu? Dapat izin belajar? Saya keluar izin belajar dapat izin provinsi. belajar kok. Teman-teman yang tentang itu masalahnya. Yang penting Pak Hendra sebetulnya kerjasamanya jelas dengan Pemprov dan Pemko. Kalau sudah ada jelas izin kerjasamanya, kemungkinan itu akan keluar gitu. Karena kan mereka juga follow up ke BKN juga, Pak Hendra, tidak mati sampai di BKD saja gitu. Nah, untuk yang ASN. Nah, kita sama Pak Mula ini kebetulan saya lebih dulu ngambil
S2 kemarin itu saya udah ngajak Bu Pamula, cuman dia masih lihat-lihat. Oh, Ternyata jadi Ibu angkatan hmm, pertamanya ya? Angkatan pertamanya Bu bukan, Titi saya ini? udah angkatan kedua, sudah Oh, angkatan kedua. Jadi akhirnya Bu Pamula ikut, ternyata ah, setelah dilihat kan, ternyata enak gini kan, kita masih bisa kerja sambil kuliah seperti itu. iya, Dengan sistem hybrid ini itu lebih mempermudah kita sebetulnya Mas Hendra. iya, Lebih mempermudah kemudian apa ya? eh kita bisa berbagi waktu sih sebenarnya kalau dulu kami masalah perkuliahan itu memang tidak di hari efektif bekerja diambil jadwalnya. ya, Itu tadi kayak Bu Aisyah tanya kan itu gimana masalah jadwal. hmm, Setahu saya masalah penjadwalan itu tergantung nanti kesepakatan kita dengan dosen sama kampus. Jadi itu bisa dibicarakan sebetulnya. Nah, sekarang tergantung kalau masalah apa beasiswa memang kita punya planning nih sama Bu Pamula nanti. Seperti yang dibilang tadi, kita daftar dulu, nanti kita coba masuk tah Jos, LPDP, tah beasiswa gitu. apa gitu, kita Banyak kok, coba ya kan? gitu. Ha-ha. Kalau di Pemprov kita ada beasiswa provinsi juga Mas Hendra. Jadi bisa bisa coba semua deh kita coba gitu. Kalau memang bagus niatnya bagus, mudah-mudahan ada jalan ya Mas Hendra. Insya Allah. Seperti itu. Mungkin itu sharing sedikit Mas Hendra. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih Bu Titin. Iya, Bu Aisyah, beasiswa tuh banyak sekali sebenarnya ya. Nanti kita cari info, saling berbagi aja di grup ya. Bu Titin LPDP atau provinsi. Kalau saya Kota Pekanbaru belum ada, kalau provinsi ada peluang itu. Begitu mungkin Bu Aisyah ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Al Malikul Ikhwan Putra. Pak Al, gimana manggilnya nih? Boleh, Silakan Bu, Pak. boleh. Assalamualaikum Halo ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri dulu ya. Ya, nama saya Malikul Panda Putra. Saya ini berasalnya dari Inhil nih, Bu. Tapi saya sekarang itu berstatus dosen tetap di Universitas Dumai. Nah, Hmm, jadi dari Dumai. Nah, mengikuti mengenai yang tadi nih, Bu, Pak ya. Tadi sudah ditanyakan juga mengenai beasiswa dan sudah dijelaskan juga sama Ibu Titin. Nah, alhamdulillah berarti kan program apa ya kerjasama ini berarti bisa termasuk ke dalam beasiswa gitu. Karena terkadang kan ada beberapa universitas yang hanya reguler saja yang harus nggak tugas belajar gitu dimasukkan ya. ke beasiswa. Ternyata kita kerjasama juga masuk kayaknya ya. Alhamdulillah. Nah, tadi saya takutnya ke situ gitu Pak Bu ya. Nah, lalu ini berhubung dengan dosen ini kan di bulan Mei kalau nggak salah nanti ada buka beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Pak Hendra. Dari kemarin kan saya bertanya ini Pak ya Hmm, di grup juga hmm, pendaftarannya gimana gitu kan. Nah, kita ah, masih menunggu PKS-nya ya, kata Bapak tadi kan ya, ya ya, ya. surat kerjasamanya gimana gimananya. Nah, berarti kita apakah mulainya intake-nya di semester genap atau di tahun ajaran baru gitu Pak? Nah, kurang lebih begitu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Al Malik tuh. Ini udah nggak gampang ya soal beasiswa, Insya Allah ya. Kalau ada jalan, ada ini, Insya Allah lah ya. Kalau kita udah niat untuk pendidikan itu kan apa ya, amal ibadah Allah lah kita ya. gitu kan, amal jariah juga mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Nah, silakan Oke, Mas Hendra ini gimana sih mulainya gitu? Apakah baik. semester ini atau semester depan gitu ya Pak Al ya? Oke, Ya baik. Mas, Terima silakan. kasih Bu Pamula, Pak Almelakul. Ya, atas pertanyaannya. Ini mudah-mudahan nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang selama ini ditanya kapan nih mulai gitu. Jadi begini, eh, perkuliahan sistem kita itu kan mulainya fleksibel ya, tidak harus ikut reguler yang terjadwal itu ya. Artinya kalaupun sudah ditutup reguler, kita tinggal kesepakatan dengan pimpinan aja, udah kapan dibuka, buka gitu aja. Intinya sebelum mulai perkuliahan yang intake semester genap. Perkuliahan intake semester genap itu dimulai kira-kira awal Februari ya, Kalau awal Februari. Februari sampai pertengahan. Bahkan sampai pertengahan pun masih bisa kalau skimnya kerjasama. Karena kan paketan ya, paketan. Kemarin juga sudah kita diskusikan dengan bidang akademik ya, seperti itu. Jadi nanti prinsipnya setelah kita menyelesaikan progres payung kerjasamanya dulu supaya apa? Kita hanya mengkhawatirkan teman-teman yang ASN, yang Pemda, Pemprov, Pak. Kita khawatir nanti udah ikut kuliah 1 semester, nggak dapat izin belajar, akhirnya mundur. Kita hanya kasihan itu. Kalau kita nggak kasihan itu, udah gas aja yang universitas, yang non PNS, yang udah nggak mikir tentang beasiswa apa
izin belajar, tapi kan kita memikirkan itu supaya tadi tidak mengecewakan dan tidak yang dirugikan, sehingga kita fasilitasi dulu secara legalitasnya plat merah dan plat merah supaya izin belajar itu tidak bermasalah di kemudian hari. Karena awal dari kasus-kasus yang telah ada itu dari provinsi lain tentunya, mudah-mudahan di Riau tidak seperti itu. Ada yang udah berjalan 1 semester, ternyata nggak dapat izin belajar, akhirnya orang cuti. Ya kan kasihan kita. Bukannya 1-2 orang, mungkin sampai puluhan orang cuti kan kasihan. 1 semester kasihan. Kita nggak mau seperti itu. Artinya, ya kan izin belajarnya lancar, aman, baru kita mulai perkuliahan. Nah, nanti kalau sudah selesai administrasi payung hukum secara legalitas PKS-nya, baru kita buka skim pendaftarannya. Nah, skim pendaftarannya itu nanti akan dibuatkan khusus untuk yang jalur kerja SAMI. Terus yang belum saya sampaikan supaya tidak menjadi pertanyaan juga, bahwasanya kuliah nanti itu tidak akan mengganggu pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari, idealnya pekerja PNS dan atau karyawan. Kenapa? Karyawan PNS kan biasanya sampai jam 4 nih ya, kecuali yang lembur ya, kalau lembur itu beda lagi. Nah, kita hanya yang ideal, yang pada umumnya kerja itu jam setengah 8 atau jam 8 sampai jam 4 lah, atau jam 5. Maka kemarin juga kita sudah diskusikan dengan DPRD provinsi ya, bahwasanya nanti tetap WHUNJ juga akan memberikan jadwal. Kalau misalkan Bapak Ibu pulangnya jam 3, jam 4, berarti kita jeda 1 jam setelah baru mulai kuliah. Begitu. Artinya apa? Itu bisa dilakukan dari hari Senin sampai Jumat, atau sampai hari Minggu bahkan, atau mungkin bisa diambil Jumat, Sabtu, Minggunya, Kamisnya, sampai Sabtunya, tapi perkuliahannya adalah di atas jam kerja. Setelah selesai jam kerja mungkin jeda 1 jam. Itu jadwal sudah kita setting. Dari bidang akademik kemarin sudah membahas itu, dan insya Allah jadwal sudah kita setting tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu. Nah, itu terkait jadwal. Kemudian terkait rombel. Nah, memang karena kita payung kerjasama rombel ya, maka kita berharap jurusan yang kira-kira masih serumpun itu untuk bergabung. Maksudnya bergabung seperti apa? Misalkan begini, kan ada jurusan pendidikan A, matematika, pendidikan kimia, pendidikan ini itu segala macam. Maka apabila itu hanya 1 orang yang mendaftar, misalkan kuliah S3 pendidikan sejarah kan, pendidikan sejarah yang daftar 1 orang. Maka sebaiknya sementara yang manajemen pendidikan ada 20 orang. Maka kalau yang seperti itu saya akan untuk gabung aja di manajemen pendidikan, nggak ada masalah Bapak Ibu. Saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak nyambung linear AA seperti itu. Saya S1 saya pendidikan jasmani, S2 saya kesehatan olahraga, MOR ya. S3 saya manajemen pendidikan. Alhamdulillah tidak ada masalah, saya lulus. Dan itu saya nulis jurnal internasional terus Scopus, alhamdulillah malah dari mengkombinasikan ilmu di manajemen pendidikan dengan ilmu kesehatan olahraga itu malah publik jurnal Scopus, sudah 3 lolos alhamdulillah. Nah, bahkan nyusul berikutnya sudah ada yang under review juga beberapa. Nah, itu ya alhamdulillah tidak masalah begitu Bapak Ibu. Artinya itu tidak menjadi kendala. Cuman bagaimana kita ini aja berani aja, kadang-kadang takut nanti nggak linear. Siapa bilang nggak linear? Saya aja sudah mengalami nggak masalah kok, lulus juga alhamdulillah, dokter juga alhamdulillah kan dengan izin Allah. Dan ketika nulis jurnal internasional yang itu kebanyakan ditakuti, gimana nulis jurnal, alhamdulillah lolos juga dengan ilmu itu ya, kombinasi ilmu manajemen pendidikan dan kesehatan olahraga yang saya sampaikan tadi. Mungkin seperti itu untuk perkuliahannya, dan juga jurusan. Ya, jurusan silahkan untuk S3 minimal 10 orang, dan untuk S2 minimal ada 20 orang per jurusan. Karena kalau pretelan ada jurusan kimia 1 orang, matematika 1 orang, nanti UNJ tidak bisa membackup keuangan untuk keberangkatan dosen-dosennya. Tapi kalau rombel seperti itu dan kerjasama, maka Bapak Ibu tidak usah memikirkan bagaimana dosennya berangkatnya, bagaimana di hotelnya nginnya, itu sudah dipikir sama UNJ. Nah, itu sudah include paket, itu sudah diurus UNJ. Bapak Ibu tinggal duduk manis di mana sesuai perjanjian ketemunya, dan pelaksanaan kuliah luringnya yang dipadatkan. Ya mohon maaf, mungkin belum saya sampaikan, luringnya itu dipadatkan Bapak Ibu. Karena setiap minggu dosennya ke Riau kan, ya nanti nggak efisien. Maka dipadatkan. Bisa jadi datang hanya 1 minggu, langsung menyelesaikan pertemuan 8 kali yang tatap muka itu. Dipadatkan, mungkin bisa dari
hari Senin sampai hari Sabtu dan seterusnya. Sampai selesai tatap muka 8 kali per kuliahan tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Pamela dan Terima Pak. kasih Pak Hendra. Oke. Ini Pak, boleh nambah satu lagi nggak nih Pak? Ya, Oh, silakan Bu. silakan. Biar Iya, tidak ini resah kan dan kalau gelisah karena kan lagi. kita awalnya kan biaya pribadi nih Pak. Kalau seandainya kita daftar, nah itu kita biayanya langsung kita lunaskan. Kayak kan masuk pertama ini biaya semester 1 sama biaya pembangunan. Nah gitu. Apakah itu Oh iya, langsung iya. kita bayar sekaligus atau kita bisa 2 kali atau 3 kali gitu? Oke. Oke, langsung saya jawab ya, Bu. Siap. Paham ya, oke. Nah, terkait pembayaran itu kemarin udah kita share ya. Itu di jalur kerjasama itu sudah ada. Kalau nggak salah yang S2 berapa Bu Pamela? S2 lupa aku, tapi yang S3 13 juta. Nanti dicek lagi, Pak ya. 11. S2 kalau nggak salah 11. S3 kalau nggak 13 salah Pak. 13. Ya, jalur S3 kerjasama 13, biaya 13. Dia pembangunan mentang-mentang S3 3.500.000. cuma S3 yang dihafalnya nih. Yang diingat-ingat. Ah, jadi gini, untuk nanti bisa dicek ya, mana tahu salah nanti cuman sekitar itulah. S2-nya kalau nggak salah itu 11 juta, S3-nya adalah 13 juta. Itu per semester. Nah, nanti di 9 kayaknya awal S2 tuh, Mas. ada SPI. SPI di awal itu hanya dibayarkan 1 kali, itu kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 juta gitu. 3.500.000 Pak. Ya untuk S3 mungkin ya. Iya. Itu hanya dibayarkan pas di awal saja. Benar. Selanjutnya enggak gitu. Nah itu nanti bisa dicek, nanti saya share lagi biar nggak lupa. Ya. Uang semesternya itu gimana Pak? Maksudnya masuk langsung bayar 13 atau kita bagi 2? Gini, itu nanti yang penting kan sudah tahu nominalnya dulu Pak. Masalah suruh mengangsur dan seterusnya. Mana tahu nanti ada mode yang menalangi pembayaran kan, kita nggak tahu kan, mungkin ada big boss-nya yang menalangi pembayaran kan, nggak tahu kan. Nah, itu mode pembayaran nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan apa ya, bagian keuangan UNJ tentunya ya, yang lebih berwenang di itu. Tapi jelas segitu, masalah angsuran dan seterusnya nanti itu kita bicarakan lebih lanjut Bapak. Begitu saya rasa. Terima kasih Pak Hendra. Hendra, izin lagi Pak Hendra, boleh? Oke. Ya, silakan. Ya, mudah-mudahan nggak galau lagi ya, Pak Al. Ini Pak Al pula ya kan namanya. Al juga, yang tadi Al juga. Ini Nah, Pak kemarin Hendra. saya sempat ngobrol sama Prof. Sis, itu katanya ya, menurut beliau itu bisa diangsur, yang jelas sebelum semester berakhir itu udah lunas gitu. Itu baru informasi dari beliau. Tapi nanti kita pastikan lagi ya Pak ya. Cuma insya Allah lah kalau untuk pendidikan tuh, kalau kita sudah terjun tuh ya udah bahasa sekalian gitu. Gimana caranya insya Allah selesai itu. Ya. Benar Bu Pak, memang saya juga pernah memang ada mode angsur kok, ada itu. Ya, ada mode angsur. Ya, kadang-kadang mungkin ada beasiswanya yang belum keluar, itu akhirnya dikasih kelonggaran waktu, dibayar berapa kali begitu. Ya. Itu ada. Oke. Begitu ya Pak Al-Malikul Ikhwan Putra. Lanjut ke Pak Al-Mitra ya. Ini Bu Aisyah udah tadi ya resennya, boleh disurunkan. Pak Al-Mitra silakan Bapak. Udah WordCamp. Perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Silakan Pak Al-Mitra. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Al-Mitra, asli dari Kampar. Kebetulan bertugas juga di Pemkot Pekanbaru. Pemprov ya? Di Pemprov ya? Di distrik Pak? Pemkot Pekanbaru Pak. Oh, di Pemkot ya? Ya. Ini Pak, memang melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi juga. Ini permasalahan pembiayaan. Kebetulan juga memang ada azam ya, ada niat untuk menyambung kuliah. Tentu kami pribadi lah khususnya istilahnya kan membandingkan biaya dan biaya, masalah biaya ini kah. Kebetulan di Pekanbaru ini UNP juga udah berjalan juga. Kebetulan ini muncul UNY kan memberi terobosan, itu ini menjadi apa juga kan, acuan juga nantinya bahan pertimbangan kan gitu kan. Jadi kalau maksud saya ini kan ada sistem luring dan daringnya ini kan, luring dan daring hybrid learning ini kan. Jadi di luar dari pembiayaan biaya masuk itu, apakah ada biaya luringnya? Maksudnya itu mendatangkan dosen tadi kan, dia memadatkan di sini kan. Kalau sistem dari UNP kan seperti itu, dia mendatangkan dosen sekian biayanya lagi di setiap mendatangkan dosen kan, itu akhirnya memang biaya mendatangkan dosen kan lumayan besar juga jadinya uang kuliahnya kan gitu kan. Itu
Jadi mohon pencerahannya tentang itulah Pak, istilahnya. Oke. Terima Oke, kasih Pak. cukup Pak Almitra ya. Iya, mungkin itu dulu. Oke, terima kasih Pak Almitra. Ini lebih ke bagaimana biaya S2 tadi Pak ya? Ya, S2. S2. Ini kan S2 Biaya tadi. ini, biaya luring. Biaya Oh iya, luring. tapi untuk S2 kan? Karena kan Ya, S2. pesertanya itu kan lain Pak Almitra. Kalau S2 tuh minimal berapa tadi? 20 orang ya? 20, S3 10. 20 orang, S3 10 20. gitu. Nah, itu harus dimengerti dulu ya. Biar apa? Kalau Nah, kalau nggak untuk salah kemarin itu untuk pendidikan olahraga sudah lumayan banyak banyak ya. Nah, kebetulan saya kan memang kalau usahakan di masih satu rumpun dengan olahraga apa saja istilahnya, dan usahakan akreditasinya juga A kalau tidak ya kan, karena di aturan BKD itu memang minimal baik sekali aturannya, dan saya lihat untuk di UNY itu yang semua A unggul itu Pak. cuma MOR yang untuk yang baiknya. Kalau baik saja tidak cukup kan, itu kan saya lihat di apa yang kemarin yang sudah di-share kemarin akreditasi kampusnya kan, akreditasi jurusannya. Oke, Pak Almitra. Silakan Mas, dengan catatan 20 peserta, bagaimana sih kedatangan dosen gitu ya, biaya kedatangan dosen dan SPP-nya. Oke, terima kasih ya. Saya jawab ya, Bu mulai ya. Ya gini Pak Alfitra, jadi memang kemarin sudah kita diskusikan juga terkait itu. Maka skimnya adalah skim ketika skim dengan payung kerjasama tadi dan terpenuhi untuk S2 20 orang, S3 minimal 10 orang. Maka Bapak Ibu nggak usah memikirkan cara mengkoordinasikan bayar luringnya nanti ketemu di hotel mana, pesawatnya. Nggak usah mikir itu. Itu sudah menjadi tanggung jawab UNJ. Kalau sudah menggunakan skim kerjasama dan terpenuhi tadi. Begitu. Jadi itu include. Tadi yang bayar 11 juta untuk S2 dan 13 juta untuk S3 itu sudah include di situ. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikirkan, wah itu harus koordinasi, datangan dosen, nyarikan hotel, apa segala macam. Nggak usah. Itu sudah dihandle UNJ. Ketika sudah terpenuhi tadi 20 orang untuk S2 dan 10 orang untuk S3 jalur kerjasama. Sudah jelas seperti itu. Dan itu sudah didiskusikan kemarin juga, permasalahan seperti itu. Mungkin seperti itu. Pak Hendra. Oke, gitu Pak Almitra. Saya mau ini juga lah, mau kasih masukan juga kalau masalah S2 ini. Oke, silakan. Siapa nih? Karena kita ini ya, kita udah pernah ya Pamula mencoba. Memang kalau biaya tambahan itu, saya kan di UNP nih, karena yang dibicarakan Pak Fitra UNP, jadi saya harus jelaskan juga nih, karena saya pembanding. Bu Pamula juga alumnusnya. Setahu saya di BKD tidak ada aturannya harus amat baik. Minimal itu akreditasinya B. Jadi bukan A. Sekali lagi saya luruskan, bukan A, tapi minimal B. Kemudian mengenai perkuliahan UNP, kalau mengenai perkuliahan UNP ini, tunggu ya Pak. Nah, jadi perkuliahan UNP ini kenapa mendatangkan ada biaya tambahan lagi? Yaitu tadi yang Bu Pamula bilang jumlahnya nggak cukup. Kemudian kalaupun cukup jumlahnya ya, uang SPP-nya saja sudah berbeda dengan UNY Pak. Ya, itu dah jauh beda ya Bu Pamula ya. Kemudian memang kita juga apa namanya ya, untuk perkuliahan di sini memang agak lebih dipermudah masalah waktu juga barangkali ya. Jadi apa namanya itu, kalau masalah perkuliahan ini saya rasa mau jarak jauh mau apa, yang penting kerjasamanya jelas dan aman nanti untuk masalah administrasi di BKD. Makanya kami dan Pamula ini berani ngambil yang seperti ini tuh karena sudah jelas dulu Mas Hendra. Makanya saya juga antusias. Saya antusias. Akhirnya saya antusias juga nih. UNY mau ngadain juga gitu kan untuk S3. Jadi kita antusias nih. Makanya kita sampai sekarang tuh masih nunggu bagaimana perkembangannya gitu kan. Jadi masalah yang uang tambahan tadi memang tergantung jumlah juga. Susah loh mencari 20 orang itu gitu. Makanya memang kalau memang kita berniat memang UNY ini mau masuk ke UNY untuk S2 yang ini, ya gencar juga cari teman-teman yang mau gitu. Saya sudah mencoba Pak Hendra, 22 orang, apa ya, waktu itu angkatan saya 22 orang yang UNP. Itu saya dan teman-teman bekerja sama supaya banyak yang ikut. Alhamdulillah letting saya waktu itu
kita bertanggung jawab bersama-sama, semuanya harus sama tamatnya, harus masuknya sama. Alhamdulillah 22 orang sama tamatnya. Jadi nggak ada yang meninggalkan. Nah, gitu. Ya tergantung kelasnya sebetulnya. Mau berhasil enggaknya kita sama-sama di sini sebetulnya. Mungkin itu sedikit komentar Pak Mas Hendra. Ya, Oke, terima kasih Bu Bu Titin. Titin ini guru PJS juga? Guru Ya, PJS? PJOK Saya juga. PJOK. Wah, luar biasa nih memang ada sama Bu Pamula nih, wis. Besok ini aja lah. Jadi dosen UNJ Senior, iya. Di Pak Almitra, ya bener yang dikatakan Bu Titin, cari 20 memang agak payah ini, tapi mudah-mudahan andai kata ada Pak Almitra ya, mudah-mudahan bisa 20 orang dari UNY gitu. Kalau Kemarin olahraga lebih, olahraga lebih, olahraga. olahraga itu. Cuman Yang memang S2. yang disampaikan Bu Pamela tadi, kalau di BKD itu saya tanyakan kemarin bukan harus amat baik, cuman baik sekali maksudnya itu B+, B. Kalau B saja enggak cukup kemarin kan saya tanya Pak. di BKD itu kan. Bisa, Pak. B+ katanya kemarin kan. Enggak. Untuk B aja, Pak. B. B sudah aja. dapat. Bisa dibuka aja itu. Bisa. Buka apanya itu. Suratnya edaran atau Buka aja aturan BKN ada itu. ya ada. Bisa, Pak, B. Tahunya memang B. Ya, B Pak Almitra ya. Oke. Tapi mudah-mudahan nanti insya Allah ya, apakah UNP UNY insya Allah lah, mana udah tekad kita, UNP pun masih bisa kalau nggak salah. UNP juga ada kerjasamanya dengan plus dan minusnya, UNY dengan plus dan minusnya. Kita tinggal pilih ya kan, Mas Hendra ya. Betul, sukaril silakan Pak Almitra. Sama-sama plat merah soalnya. Ya, sama-sama plat merah insya Allah. Oke, gitu mungkin Pak Almitra. Bisa membantu lah istilah untuk masalah nanti di BKD lah, intinya itulah. Ya, ini sedang proses nanti insya Allah. Proses tadi. Kita tunggu aja kabarnya gimana. Kalau sudah ada lampu hijau, kita lihat lagi berapa jumlahnya ya Mas Hendra ya. Yang pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, tetap stay aja dulu. Andai kata nanti memang tidak S2 tidak bisa 20, mungkin ke manajemen pendidikan. S3-nya nggak nyampe ke 10, bisa ke manajemen pendidikan dan lain sebagainya seperti yang Mas Hendra sampaikan tadi. Oke, Pak Almitra, mungkin itu. Oke. Terima kasih, Bu. Siap. Lanjut ya, penanya nih terakhir kayaknya nih udah resen Adinova. Ini pasti soal Kementerian Agama ini saya udah bisa nebak. Ayo Bung Adi, silakan. Mana nih wajahnya? Ayo, ini pengurus ini. Oke, silakan. Baik Kemenak lagi ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri. Bentar, ada gangguan anak kecil nih. Apa? Pak Dinovati yang dari apa ya? Dumai ya ini berarti ya? Dari Dumai ya. Kalau nggak salah tadi katanya dari Dumai sih Pak. Sama saya dari Dumai juga. Oh iya. Ya. Oke, lanjut ya. Mohon maaf. Jadi nama saya Adinova Kurnianto, alumni UNJ jurusan ilmu keolahragaan. Alhamdulillah sekarang di Dumai tinggalnya, ngajar di MTSN 1 Kota Dumai. Jadi emang mungkin di sini disebut saya pengurus, ya pengurus mungkin. Tapi karena kan saya juga mempunyai beberapa teman yang tergabung di dalam grup PNS Kanwil Riau, Kementerian Agama. Jadi mereka saya sharekan informasi yang kemarin kita buat terkait pelantikan dan lain sebagainya, itu banyak yang berminat. Tetapi ketika itu dilemparkan di grup, mungkin di sini ada Pak Beni Popindo, itu juga kawan di Kementerian Agama Provinsi Riau. Mungkin itu yang emang ditunggu-tunggu terkait izin belajar. Itu tadi udah disinggung sama Bu Pamula, Pak Hendra ketika saya mengangkat tangan atau mengajukan pertanyaan ini udah perasan kayaknya ini kayak gitu kan. Tuh. Terus di samping itu juga yang ingin saya sampaikan, saya juga sharekan informasi ini ke teman-teman guru olahraga yang ada di Kota Dumai, dan mereka ini kan sangat antusias juga, apalagi dengan apa yang dibilangnya ini pengen saya wisuda di UNJ kapan lagi kan gitu, untuk
S2-nya. Nah, jadi harapan saya kan mungkin pada Zoom ini dengan calon-calon peserta yang mau melanjutkan S2 dan S3, itu paling tidak kan kita diberikan ibaratnya secercah harapan atau penerangan lah ibaratnya kan, penjelasan yang terang. Nanti ketika saya ditanya dengan teman-teman yang ada di sekeliling saya, mungkin entah itu yang di MGMP, yang Kota Dumai, ataupun yang di Kanwil itu bisa menjelaskan. Karena kemarin terus terang ada kami mungkin kawan yang di Kemenak ini, yang di Kanwil itu sangat antusias sekali kemarin ingin melanjutkan S3, sangat tertarik sekali. Tetapi begitu itu dilemparkan ke forum kami dengan kayak jawaban yang agak melemahkan, jadi semangat itu agak-agak pudar gitu. Padahal beliau ini udah sempat komunikasi dengan Prof. Seswantoyo, karena Prof. Seswantoyo ini kan ada saudaranya juga yang di Pelalawan kalau nggak salah saya. Itu sempat sempat duduk berkomunikasi dan sempat menghubungi juga orang Kanwil ceritanya. Jadi ya masih terombang-ambing kami yang di Kementerian Agama ini. Tadi kan dari awal yang disinggung ini kan masalah MOU-nya atau kerjasamanya nanti dengan Pemko, Pemkab, Pemprov, sedangkan kami yang di Kementerian Agama ini kan juga sangat berminat, apalagi yang kalau oke lah yang basicnya agama mungkin ke mungkin UIN, STAIN dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mungkin yang umum kayak bahasa Indonesia, seni tari, uh, saya sendiri olahraga dan lain sebagainya itu sangat berminat. Tapi itu tadi apakah Kemenak ini termasuk plat merah juga? Nah, tolong nanti dijelaskan. Tetapi nanti saya sharekan di grup pengurus. Ini ada surat edaran terbaru. Jadi nanti dari Kanwil itu ada kemarin disampaikan. Nanti coba kita bahas di grup pengurus IKUNJ Riau. Mungkin itu Pak Hendra untuk mungkin pertanyaan atau ya mungkin yang unek-unek saya, tolong untuk dijelaskan biar saya catat. Ketika nanti saya ditanya bisa menjelaskan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Mas Hendra, pertanyaannya Adi. Cus, jawab biar gak galau dia. Ini ya pertanyaan dari Kemenak Makin ini kurus rasaku galau nih jadinya kan. Aduh. Ya pertanyaan dari Kemenak ini yang olahraga dari yang banyak pusing ini jawab dari Kemenak ini Pak. Iya. Pak Adi Nova. Ini kemarin yang share itu ya ini dari Kemenak ya Pak Adi ya, yang SE tugas belajar jarak jauh ini ya. Ya itu. Ya kita langsung diskusi aja. Kemarin juga ini sudah kami diskusikan dengan bagian akademik. Ya jadi memang untuk ini kami juga belum bisa menemukan jawaban yang dari Kemenak. Tapi yang dari Pemprov atau Pemda itu kok bisa ya? Lah itu apakah ada beda di situ loh? Nah, beda Pak, karena kita terus terang kalau Kementerian Agama itu kita langsung induknya BKN, tapi kalau orang Pemko itu mungkin ke BKD, mungkin seperti itu. Kita kan itu tadi Bu Titin ya, Bu Titin, Bu Pamela itu dari bisa itu, padahal sama-sama plat merah. Terus yang universitas juga bisa sama-sama PNS kan. Tapi begitu di Kemenak kok jadi sulit. Ini yang saya juga nggak bisa menjawab. Saya udah diskusi panjang dengan Prof. Sis ya kemarin terkait juga. Ini nomor 1 dan nomor ini agak bertentangan nih kayaknya nomor 1 dan nomor 8 ini. Nomor 1 sama nomor apa yang tugas belajar itu yang jarak jauh itu sebentar. Poin nomor 1. Kemudian nah nomor 1 dan nomor 5 ini kayaknya ini yang menjadi pertanyaan kita juga, ini masih bingung ini. Poin 1 dan 5 ini. Ya. Paling tidak itu sudah kami dapatkan bahwasanya ada edaran seperti itu. Nah, itu yang menjadi apa ya? Sebenarnya kita dari awal sudah bersemangat, enggak cuma saya yang dari olahraga, tapi teman-teman yang mungkin dari matematika, dari prodi yang lain, kan begitu itu muncul jadi pembahasan dan lain sebagainya. Nah, itu agak-agak gimana terpikir
dengan kawan-kawan ini banyak yang berminat, tapi akhirnya tengok dulu lah yang ini katanya daftar ini gimana gitu. Nih, oke, jadi gini aja Pak, untuk masih kita pending dulu, nanti surat mudah-mudahan kita juga akan mengirim ke Kemenak juga, semua instansi nanti akan kita kirimi. Syukur-syukur nanti dari beberapa instansi yang masih dianggap sulit untuk mengeluarkan ini, biar malah menjadi narasumber. Jadi yang inginnya itu seperti apa gitu, biar usaha UNJ biar usaha untuk memenuhi begitu Pak Adi. Nanti kalau dari kemarin memang kita sudah ada menyeting untuk mengatasi masalah yang ini, khusus yang mudah-mudahan Kemenak ini, dan yang misalnya yang mungkin instansinya memang masih belum bisa mengeluarkan surat izin belajar, kita akan berusaha memanggil beliau-beliau ini sebagai narasumber untuk ajak diskusi begitu Pak. Tapi tadi itu kan antara plat merah dengan plat merah, maka nanti setelah IK alumni UNJ mengirimkan surat ke UNJ, karena kita sebagai masyarakat Riau yang ingin kuliah, kita kan mendorong dulu UNJ, baru UNJ dasarnya ada permintaan dari masyarakat Riau, kita yang mau kuliah itu, baru mengirim ke Kemenak, Pemprov, atau Pemda, dan yang semisalnya, ya sama-sama plat merah. Nah, nanti dari apa itu, surat itu mudah-mudahan ketemu diskusi Pak. Syukur-syukur nanti beberapa instansi yang memang kelihatan sulit seperti Kemenak, bisa kita minta tolong malah memberikan pencerahan ke kita apa syarat yang harus dipenuhi supaya dari Kemenak bisa mengeluarkan izin belajar. Itu settingan awal kita rencana besok seperti itu Pak. Kita tunggu aja Pak Adi Pak ya. Intinya semangat dulu. Kalau yang lain itu di apa? Ayo banyakin sampai nanti sebanyak-banyaknya dari Kemenak itu, ayo masuk dulu grup. Apa masuk? Jadi mungkin gini Pak Indra, mungkin ini persepsi saya atau pandangan saya. Jadi pucuk pimpinan tertinggi di Kemenak ini kan di atas Pak. Mungkin di bidang apa tadi kan yang mengeluarkan perizinan. Bukan di daerah, bukan di provinsi Pak, di pusat sana. Ya, itu nanti kan turunan-turunan surat itu kan dari atas Pak. Antara kayak gitu. Sebenarnya kan ini kan mungkin antara Kementerian Kemendikbudristek Dikti dengan Kementerian Agamanya, karena di Kementerian Agama ini kan ada bagian untuk pendidikannya. Nah, mungkin di situnya kena ya. Ya, oke. Nanti ini juga nantilah kita sampaikan juga Pak. Nanti intinya kalau sudah plat merah ketemu plat merah itu nantilah kita usahakan untuk biar menjadi ada narasumbernya nggak yang dari Kemenak itu yang biasa ngomong masalah ini itu biar mendetailkan ketemu, nanti mana tahu bisa diundang dari UNJ untuk menjadi narasumber supaya yang Kemenak itu dapat izinnya gampang gitu. Ya, karena gini Pak, kalau semisal pun kami ajukan orang Kanwil, nanti orang Kanwil ini komunikasinya ke atas lagi, ke Jakarta gitu. Ya, itu makanya kalau ibaratnya saya lah mungkin kan menyampaikan, atau gini aja, ajaklah duduk bertiga itu mungkin UNJ, Kemendikbudristek sama Kemenak RI-nya gitu, yang bagian untuk di sini sekjennya atau siapa yang untuk si pendidikan. Jadinya begitu itu udah dipegang kepalanya lah di atas, turunnya enak Pak. Kalau di Kemenak kayak gitu. Tapi kalau masih bawah ini, ini atas tidak. Ngapa bawah kita, iya kan? Nah, gitu. Solusi yang paling aman ini pakai tadi yang skim PSDKU, tapi kan belum. Kapan-kapan. Itu makanya. Ya itu Pak, nanti tetap kita sampaikan ya, itu udah yang memang Kemenak sendiri yang mungkin memang kemarin memang sudah agak panjang bicara tentang Kemenak itu. Kalau yang lain oke, pengalaman dari Bu Pamula dan Bu Titin tadi nggak ada masalah. Yang Kemenak memang kayaknya eksklusif, memang harus ada narasumber khusus dari Kemenak ini kayaknya. Ya, karena itu tadi, karena kalau dilihat tingkat antusias dan keikutsertaannya, angkatan kami banyak juga yang ingin melanjutkan gitu. Tidak harus ibaratnya harus di UNJ gitu. Makanya saya tanyakan di sini kan, meskipun saya di dalamnya termasuk pengurus kan gitu. Karena nanti begitu karena saya yang mengeserkan informasi ini, jadi
saya sharekan linknya untuk gabung grup. Nah, begitu ditanya, saya kan harus bisa menjawab paling tidak nanti menjelaskan. Ah, di sini kebetulan kalau saya perhatikan ada kawan yang di Kemenak ini Bapak Beni Popindo, setahu saya itu ya. Kalau yang lain mungkin belum bisa bergabung karena mungkin kesibukan ngisi SKP, check-in. Nah, itulah mungkin. Tapi yang untuk ke apa Pemko yang di Dumai ini bisa ya untuk Ya, sistem ini. Pemko, Pemprov, insya Allah yang Pemprov nanti langsung sama Bu Ade yang akan menyodengkannya. Tadi kebetulan saya juga sampaikan ke adalah satu mungkin kan baru jumpa Pak, ayo kita S2 Pak di UNJ. Ah bolehlah sharean, masukkan nanti. Ada lagi nggak Pak kira-kira yang apa link yang untuk yang kemarin tuh yang Bapak buat? Scroll aja, ada Pak, masih scroll ke atas aja. Dibuka karena kemarin saya emang di chat sama asisten Bapak, tapi setelah saya buka udah nggak bisa lagi diklik. Oh iya, oke. Ya ini nanti sebagai dasar animo aja itu. Ya. Oke. Oke, mungkin itu Pak. Masih Pak Adi. Oke, Bung Adi Nova, keresahannya memang belum bisa terjawab dengan sempurna ya, tapi mudah-mudahan kita coba dari jalur kedekatan dan jalur langit, nah yang pasti mudah-mudahan ya, karena Kemenak ini memang agak lain. Harus pakai jaringannya pusat iki. Iya. Ya aksesnya harus tinggi juga, maka usahanya juga perlu tinggi gitu kan. Oke, gitu ya mungkin ya Bung Adi Nova. Nanti andai kata ada apa bisa langsung japri juga ke Mas Hendra gimana perkembangannya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya tentang kelanjutan S2, S3 UNY ini? Oke, baik. iPhone ini bukan ketua ya? iPhone. Pak Almitra sudah boleh turunkan resennya. iPhone, ini kepencet atau memang angkat tangan, resen? iPhone ini ketua nggak sih? Oh, bukan. Saya pikir ini. Oh, masih ada dua penanya. iPhone nggak ada namanya soalnya nih. Silakan Bu. Izin atau Bu. enggak? Iya, Izin Bu. silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Bu, Waalaikumsalam. nama saya Reza Radianisa. Saya alumni dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung dan sekarang sedang melanjutkan studi di UIN Suska Riau semester 1. Nah, untuk pembayaran UKT kita kan di sini paling lama di tanggal 20 Januari. Terus saya mendapatkan kabar bahwasannya UNY membuka pasca sarjana secara hybrid. Jadi sangat tertarik gitu, Pak. Karena di sini kan saya kuliahnya di Jumat Sabtu. Terus untuk fresh graduate seperti saya agak kesulitan untuk mencari kerja gitu. Jadi kayaknya UNY ini adalah sasaran yang tepat lah untuk melanjutkan kerja, untuk melanjutkan studi sambil bekerja karena sistemnya hybrid gitu. Nah, saya izin bertanya juga kepada Prof. Salven selaku dosen pengampu mata kuliah saya di MPI UIN Suska gitu. Bagaimana pendapat Bapak terkait keputusan saya ini? Apakah ada pencerahan sebaiknya saya melanjutkan UIN Suska atau saya mengambil UN-nya kembali lagi ke semester 1? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Siapa tadi namanya Kak? Belum ada suaranya. Siapa? Reza Harabu. Oh, Reza. Prof, izin Prof. Mana dia? Prof, sambil Prof. istirahat. Salven ini ada mahasiswa. Prof. Salven tadi Itu Pak sambil Hendra koreksi ya. cukup menjawab itu, Pak Hendra. Silakan Prof. Nah, saya kan cuma merestui saja. Nanti mengambil alih mahasiswa Prof ini nggak enak. Enggak. Kita kan memberikan wacana pilihan ya. untuk ini ya. Monggo. Ya, oke. Jadi Mbak, kalau Prof. Salven ini sifatnya tidak menganjurkan, tidak menyarankan, dan tidak menghalangi, begitu ya, ya Prof ya. Jadi sambil dilihat aja Mbak, apakah mudah yang mana atau mau ditinggalkan atau mau dilepas gitu, sambil mempertimbangkan berapa jumlah teman untuk S2 UNY gitu kan. Dan mempertimbangkan kalau di UIN Suska kesulitannya apa, apakah terkendala atau enggak. Nah, silahkan bisa sholat istikharah gitu mungkin ya. Itu yang karena sebenarnya di mana aja kita kuliah itu sama aja ya Mas Hendra ya. Cuma kadang-kadang kita perlu mempertimbangkan mana yang lebih ringan resikonya gitu. Ini udah kayak pilpres nih dari 3 presiden. Atau ambil dua-duanya. Ambil dua-duanya. Gelarnya 2 nanti.
Ya kan? MPDI sama apa ya satu lagi? Oh ya bisa, bener. Atau dua-duanya. Jadi di UIN Dua-duanya. Suska jalan, UNY jalan. Jadi dua gelarnya gitu Mas Luar Hendra ya. biasa nanti. Gelarnya Nah, double. begitu. Oke, Mbak. Siapa tadi namanya? Lupa lagi aku. Mbak Reizahro. Mbak Reza. Oke. Reizahra. Itu Ini kembali. masih ada penanya nih. Pak Utrianto Batam, silakan Pak Utrianto. Halo Ya, Pak silakan. Utrianto. Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Prof, ini dosen saya juga, Pak Profesor Salpen. Luar biasa. Saya hari ini mungkin tahap penyelesaian lah ya, Bu ya, di Pasca Sarjana UIN Suska, dan termasuk Prof Salpen adalah dosen saya. Jadi memang ada niat memang untuk melanjutkan ke tingkat doktoral S3. Cuman ya itu tadi, karena memang kesulitan kami jauh di Batam, untuk sistem perkuliahan, kalau memang sistemnya bisa online ya, online. Kalau bisa online-nya penuh, itu barangkali mungkin banyak yang dari Batam barangkali yang berminat untuk mengikuti program ini. Karena mengingat jarak antara Jogja dengan Batam juga cukup jauh. Kemudian juga disebabkan oleh aktivitas pekerjaan yang barangkali kesulitan untuk ditinggalkan, sulit memang untuk meninggalkan pekerjaan. Kalau saya pribadi, saya ASN di SMK Negeri 1 Batam, memang untuk kuliah saya tidak ada izin dari dinas juga, saya mandiri. Kemudian juga tidak ada lapor-lapor ke dinas saya. Jadi memang waktu Cari libur ilmu, yang Pak, ya? memang saya pergunakan ya. Cari ilmu, Waktu Pak, ya? libur yang saya pergunakan untuk kuliah. Kebetulan Sabtu Minggu itu saya libur. Jadi Sabtu atau Jumat sore, Sabtu dan Minggu. Itulah waktu yang saya pergunakan untuk belajar. Mengambil pasca sarjana di UIN Suska. Dan kalau memang untuk nanti di UNY ini juga sistemnya bisa seperti itu, insya Allah nanti saya juga bersedia untuk berusaha dan berikhtiar untuk bisa kuliah di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf, saya kurang nyimak tadi Mas Indra. Langsung silakan ditanggapi. Siap. Untuk yang itu Bapak, tadi udah saya jelaskan, sebenarnya sistem kuliahnya ini kan memang di peraturan itu kan sistem blended learning, ya hybrid dengan blended learning itu kan memang itu sudah hal yang wajar dan ideal diterapkan di zaman sekarang. Dan tidak melanggar peraturan kok. Itu memang sampai saat ini rata-rata menggunakan blended learning begitu. Nah, tadi terkait yang Bapak sampaikan tadi, berapa orang temannya Pak yang mau ikut kuliah, Pak? Oh, banyak nanti itu. Saya bisa mempromosikan nanti, insya Allah. Itu yang khusus itu nanti, karena Bapak kan nggak mikirkan izin belajar, bikin apa kan? Pokoknya nggak usah mikir izin belajar kan? Iya. Karena kan gini Pak, kendalanya tapi mesti ke izin belajar kalau yang jauh-jauh tidak ada kerjasamanya itu. Tapi kalau Bapak yang Ultrianto yang dari Batam itu tidak memikirkan dan tidak risau, pokoknya nggak peduli mau izin belajar mau nggak, mau dapat yang penting saya kuliah lulus dapat S2 sah. Nah kalau prinsipnya Bapak seperti itu, nanti Bapak Anda aja lah, tidak usah sampaikan di forum ini nanti khusus untuk yang warga Batam, khusus yang warga Batam nanti ya. Oke, karena ini kan jalur kerjasama dengan Pemprov, nanti kan lah ini kok ada yang nggak ikut tatap muka nih, nanti ada yang nggak apa kan, nggak terpenuhi. Tapi kalau yang khusus dari Mohon Batam, maaf Pak Hendra, saya rencana mau mengambil doktornya, S3-nya. Kalau S3-nya itu berapa ya untuk uang masuk dan uang UKT-nya? 13 juta Pak, uang SPP-nya 13 juta, terus nanti uang pangkal pertamanya 3,5 juta kalau nggak salah tadi ya. Uang untuknya apa SPI-nya ya, SPI-nya ya. 3 juta atau berapa tadi? Ya, 13 juta Pak, per semester 13 juta, paling cepat adalah 6 semester, 5 atau 6 semester itu bisa. Oh, 5 semester bisa ya? Ya kalau Bapak kenceng ngebut, saya terus insya Allah bisa Pak. Yang 1 semester ditunggu Pak, karena kan S3 itu ya harus nunggu 3 tahun Pak. Walaupun Bapak semester 5 selesai, ini wisudanya di semester 6 Pak. Oh gitu. Siap. Gitu ya. Nah, nanti japri saya aja yang khusus di Batam.
nanti mudah-mudahan bisa diakomodir lah. Khusus yang Batam karena nggak ada izin belajar, nggak perlu izin belajar kan Bapak kan gitu. Ya Ya, kita masalah yang biaya pribadi, Pak. Biasanya kalau saya sih untuk apa lagi izin belajar kepada mereka tidak membiayai kita. Kita biaya nah sendiri ya, aja tanpa nah, meninggalkan tugas wajib kita. ya, oke Pak, siap. Nah Sama itu saya nanti khusus bisa ya, ya. japri Mas Hendra ya Pak Utrianto Japri. biar Siap, dibuatkan siap. forum khusus yang tanpa memikirkan ini Pak Izin belajar. surat izin belajar Tapi karena harus di Pak, sini masalah kita harus surat izin belajar. Tapi harus jangan satu orang loh Pak, itu harus dicari kawannya. Kalau syukur-syukur 10 orang gitu. Ya Baik, Sampai minimal 10 orang Pak. Ya kalau 10 satu orang mungkin jurusan 10 orang. 10 orang dosennya ke Batam Pak, insya Allah Pak itu Pak. Iya, boleh. Kan itu. Tunggu aja. Nah, Bapak tetap santai di rumah sambil mengumpulkan pundi-pundi ya dosennya biar datang ke rumah Bapak. Iya. Kalau Baik, 10 orang. Hendra. Ya. Siap. Pak Hendra yang hadir di Batam malam ini ada 5 orang kayaknya Pak Hendra. Oh ya luar biasa nih. Satu orang cari 5 kan ada 25 nggih, Prof nggih. Iya. Pak Prof, apa kabar Pak Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Utut. Masya Allah. Iya. Lama nggak ketemu. Lama nggak bersuhu. Lama ndak basuh, Masya Allah. Ya benar-benar ajang silaturahmi ya Pak Utrianto, Pak Iya, Prof iya. Salpen, Masya Allah. Oke Ya, Pak dosen Ut, saya luar biasa. iya memang sepuh. Pak cukup ya Pak Utrianto ya. Baik, Bu Oke, Tusna. terima kasih Bapak. Masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Barusan saya kirim lagi biaya untuk kuliah untuk S2 kerjasama 11 juta dan S3 13 juta Bapak Ibu. Nah, silakan nanti dipikirkan. Nah, sekarang mungkin bagi kita semua tugasnya adalah menabung. Sambil menunggu surat izin ya, Mas Hendra, bagaimana Ya, koordinasinya gitu. dengan Kalau nggak mikir surat izin udah langsung kayak Pak Utrianto tadi udah kumpulkan Ah uang ya, kan selesai tuh kalau apa-apa. tidak memikirkan surat izin, Bapak Ibu yang di Pekanbaru atau Riau sekitarnya, bolehlah nanti ibaratnya bikin grup sendiri, ya yang tanpa butuh surat izin gitu atau gimana ya, bilang ya misalnya ada 10 orang untuk S3 jurusan yang sama, 20 orang untuk S2 jurusan yang sama, tidak butuh surat izin belajar, bisa langsung komunikasikan ke kami biar segera kita buatkan Segera jalur dapat. khusus ya. Kita usahakan buat jalur khusus kerjasama tuh ya Mas Indra ya. Begitu. Baik Bapak Ibu mungkin cukup ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.39. Saya rasa mudah-mudahan ini cukup sebagai penyemangat awal kita. Insya Allah mudah-mudahan ada lampu hijau, mudah-mudahan ada jalan terang. Ya kita tetap berusaha dan berdoa. Ini adalah jalan kita untuk memperbaiki diri, untuk belajar. Ya ini insya Allah dapat ridho dari Allah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan amin. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup Bapak Ibu. Oke, ditutup. Ketua udah live belum ya Ketua ya? Ya, mungkin sedikit tambahan Bu. Ini. Nah ini pembuka dan penutup ini Ketua ini. Nah dia, nggak nampak dong. Silakan Ketua. Oh, dia. Ini dia. Dari awal tadi kita nyimak karena kita habis baterai tadi pindah linknya ke sini Bu Pemula. Oke. Ya, jadi mengenai beasiswa memang kita udah komunikasi juga dengan Pemprov Riau. Untuk itu setiap tahun ada beasiswa S2, S3 itu ada, cuman sifatnya tidak beasiswa penuh, ya. Artinya memang ada beberapa beasiswa penuh, cuman kuotanya terbatas. Artinya di kedokteran itu ada beasiswa penuh, tapi yang untuk yang lain-lain beasiswanya untuk S2, S3 itu tetap dianggarkan oleh Pemprov Riau. Itu untuk beasiswa. Kalau untuk masing-masing kabupaten kayaknya tergantung daripada APBD kabupaten masing-masing. Untuk Pelalawan itu ada juga beasiswanya yang untuk beasiswa penuh. Jadi mungkin beasiswa yang dari Dikti atau beasiswa LPDP dan lain sebagainya sepertinya terbuka lebar ya dengan mengikuti aturan-aturan yang seleksi-seleksi. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah S2, S3 bisa mendapatkan itu.
Nah, terus mengenai izin belajar dari Pemprov Riau tadi, mungkin ini perlu kita diskusikan kembali supaya bisa dikejar, ya kita teknisnya nanti seperti apa. Kalau butuh cepat, itu surat dari IK UNY untuk menyurati UNY, itu ya mudah-mudahan dalam minggu depan itu sudah bisa kita ini kan, bisa kita surati ke UNY supaya bisa dikeluarkan izin belajarnya dari UNY. Mungkin itu aja Mas. Atau yang bagaimana supaya bisa mendorong lah agar bisa di tahun ajaran ini 2024 ini bisa kawan-kawan yang ingin melanjutkan studi S2 S3 ini bisa terrealisasi dengan cepat dan mudah. Nah, mungkin itu aja tambahan dari kami Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketua. Memang kalau udah Ketua mendukung penuh dan ngegas gitu, insya Allah lah ya kan. Yang harusnya 1 minggu bisa 2-3 hari, mudah-mudahan. Amin, insya Allah. Terima kasih Ketua tambahannya. Nanti juga teman-teman boleh japri Pak Ketua gimana biar dapat beasiswanya ya Pak Ketua. Mungkin saya nanti japri langsung. Pengalaman cari beasiswa itu. Sedikit nambahin tadi Pak Ketua. Oke, silakan Mas Indra. Kita nggak usah nunggu lama-lama. Mungkin Senin surat ini sudah langsung saya kirim ke rektorat supaya nanti rektorat sudah mengundang untuk mengadakan diskusi dengan Pemprov, Pemda, Pemkot, bahkan nanti mungkin yang Kemenak ya, supaya ada diskusi permintaannya apa supaya mudah izin belajar gitu. Itu khusus yang izin belajar. Khusus yang tidak ada masalah dengan izin belajar ya mulai segera mungkin sudah bisa nggak usah memikirkan itu. Artinya insya Allah calon positif mahasiswa yang tanpa memikirkan izin belajar. Tapi kita ingin kasihan sama yang harus memikirkan izin belajar. Jangan-jangan nanti sudah 1 semester berjalan cuti atau mengundurkan diri gara-gara nggak dapat izin belajar sehingga dianggap merugikan karirnya. Nah itu yang akan kita atasi kan permasalahan seperti itu. Maka kita buat wacana seperti ini supaya BKD nanti menyontingkan ke Pemda atau Pemda supaya izin belajarnya aman. Itu khusus yang Pemda, Pemkot. Yang untuk Pemprov, Bu Adi sudah WA ke saya, bahwasanya Mas nanti yang izin belajar nama-namanya langsung kolektif, nanti saya yang akan ngurusnya gitu loh, begitu. Nah kan menyontingkan ke pihak yang berwajib mengeluarkan izin belajar. Begitu dari Pak Ketua, segera nanti mungkin Senin sudah saya buat suratnya. Saya kirim, mohon izin menggunakan tandanya Ketua. Oke. Oke, matur nuwun Mas Hendra. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan keinginan baik kita, itikat baik kita untuk melanjutkan pendidikan dan pemerataan ya, pemerintahan pendidikan di Riau. Dan mudah-mudahan cita-cita kita semuanya ada UNJ di Riau ini ya, Mas Hendra ya. Selamat berjuang dan kita semuanya bantu doa, insya Allah. Izin Mbak Pamula. Siap ya. Ditambahkan sedikit pertanyaan Oke, Mbak silakan Pamula. Bu Fitri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Pam? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Indra. Ya siap Bu Fitri, alhamdulillah. Jadi kira-kira kapan bisa kami mendaftar nih Pak Hendra? Pakai jalur apa? Jalur soalnya saya cek di websitenya ada jalur portofolio sama apa ya? Gitu. Nah, jadi gimana nih Pak Hendra? Baik Bu Fitri, nampaknya Bu Fitri baru masuk ya? Iya, tadi dengerin aja lagi di jalan Mbak. Oke. Siap. Begini Bu Fitri, nanti surat menyurat yang kita kan sekarang kendalanya ada pada memfasilitasi teman-teman yang membutuhkan surat izin belajar. Andai kata tidak membutuhkan surat izin belajar, kita bisa gas. Tapi kita sedang mengusulkan surat izin belajar agar yang PNS aman gitu ya Bu ya. Nah jalurnya itu apa? Jalurnya nanti jalur khusus, jalur kerjasama. Kapan pendaftarannya? Setelah kita selesai mengurus administrasi dan mendapatkan surat belajar, maka di situ kita bisa mendaftar. Bagaimana teknisnya? Nanti akan dijelaskan lagi setelah proses surat menyurat itu selesai. Begitu Bu Fitri mungkin jawaban sementara. Gitu ya. Soalnya LPDP kayaknya sudah buka nih Mbak. Iya. LPDP boleh udah dapat mulai dulu. Pembukaan ya. Itu tadi Boleh kita daftar doakan LPDP mudah-mudahan dulu. Mas Hendra hari Senin bisa langsung bersurat. Ini hari apa nih? Ini hari Sabtu kan?
Senin insya Allah Satu. Mas Hendra bersurat. Nah, dengan kekuatan Pak Ketua tadi yang saya sampaikan, kalau biasanya kita 1 minggu, mudah-mudahan dengan Pak Ketua bisa 2-3 hari. Nah, jadi mudah-mudahan kita lebih dulu selesai administrasi sebelum LPDP tutup, begitu kan? Oh, berarti Kapan? kita Tutupnya kapan? registrasinya nunggu aja dulu ya, Mbak ya. Iya. Tutupnya kapan Atau LPDP, kalau Bu? Tutupnya ya, kapan? aku LPDP-nya batas tutupnya. waktu LPDP kurang paham ya. Berapa ya kemarin? Tutupnya 12 Februari kalau nggak salah Pak Indra. Oh, Oh, masih 12 lama. Februari. Masih Ya. lama. Ya, Lama, masih lumayan lah ya. Karena di LPDP, Bapak Ibu kalau mau persiapan, silakan ikut tes uji bahasa dulu. UKBI kalau nggak salah namanya. Uji kompetensi bahasa Indonesia. Ya, silakan ke Balai Bahasa. Itu mendaftarnya ngantri kalau musim beasiswa. Karena sekarang tidak Belajar hanya sama TOEFL, Bu tapi Pamula uji bisa ya? kebahasa Indonesiaan. Apa? Bisa belajar sama Bu Pamula itu yang mau LPDP itu. Enggak juga. Saya juga belum lulus, Mas. Cuma Oh. pengalaman teman-teman. Kita sama-sama berjuang ya mencari beasiswa. Nanti cari Besok beasiswa bahas dari di Pak Terata Ketua. ya, Mbak, Bang. Siap, mainlah ke sini. Siap. Kantor DPD-nya di sana, Bu. Kantor DPD-nya di Ya, Terata sementara itu. kantor DPD KUN-nya di Terata Literasi ya. Nanti Keren. udah dipikirkan Bu Ketua, Pak Ketua nanti kan akan memikirkan ke depan mudah-mudahan ini. Siap, siap. Ya, terima kasih Pak Endra, Mbak Pamula. Oke, ini Izin, mohon maaf izin agak Pak Endra, saya ya, lupa silakan. Pak Endra menanyakan yang untuk jurusan atau konsentrasi di bidang doktoralnya apa aja Pak? Ya, nanti Pak, nanti setelah di Japri aja apa ya, Oh, saya baik. ini, nomor saya di chat dulu Pak ya, nanti saya kirim. Pak, chat nomor saya. Nomor Pak Endra di mana di link ya Pak ya? Ya, di sini di join ini sudah di sini sudah saya share di apa sini. Di chat ini, di chat Zoom ini Pak. Di chat saya itu Pak. Nah, ini khusus yang Batam, wah, ini khusus kuota khusus Batam. Saya agak telat tadi Pak Endra, jadi belum Oh masuk ya. nih chat. Ya. Ya, oke. Boleh, Nanti Pak. saya share lagi. Ini saya tulis ketik lagi ya. Mana nih chatnya nih Pak, chatnya. Di chat ya, saya ketik aja Hendra. Oke, makasih Pak ya. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu. Insya Allah cukup ya. Kalau ada tiba-tiba ada pertanyaan gitu setelah kegiatan ini, boleh nanti di kolom chat, boleh japri. Tapi kalau bisa di kolom chat aja lah biar semuanya juga membaca ya, Mas Hendra. Jadi Ya. sekalian menjawabnya. Kita tunggu kabar baik dari Pak Hendra. Senin insya Allah diajukan. Kemudian kita juga doakan dia agar DPD bisa bergerak gitu. Mohon doa restunya Bapak Ibu agar kita semuanya bisa belajar, bisa memeratakan pendidikan Riau begitu. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Cukup deh kayaknya. Maksa banget. Saya seharian tadi ada acara di rumah nih, belum meluruskan pinggang. Oke, Prof. Salven izin, Pak Yamin, Ketua, Bu Baik, Bu, Nurlela, terima Bu kasih. Marinda, Kak Juni, Pak Kaswito, Bu Claudia, Bu Melda, Bu Eva, Pak Joko, terima kasih, Bu Titin, Bu Anita, Bu Aisyah, Bu Sumiati, Pak Agus, Bu Fitri, Kak Fitri, Pak Fikri, Adinova, Pak Beni, Pak Asrul, Arisman, Pak Suheri, kemudian ada juga Bu Melda, Bu Eva, udah tadi ya, Pak Edwin, Pak Edi, Pak Utrianto, Pak John, Pak Raizara, Pak Hendri Batam, Pak Aryadi, dan tentu Pak Ketua. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya untuk kita bersilaturahmi serta berbagi informasi mengenai S1 dan S2 dan S3 UNY. Mudah-mudahan ke depannya kita mendapatkan kabar baik. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami DPD IKA UNY, saya mewakili teman-teman, mohon maaf. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik. Insya Allah nanti akan ada program-program yang lainnya dari DPP IKA UNY. Doakan Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu mari kita ucapkan, kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Oke, makan timun dengan biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.
Pamula. Siap. Iya, Pak Agus. Siap. Terima Pak kasih. Pamula, Pak Endra. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Selamat berakhir pekan. Baik, terima kasih.